Baik, selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan terima kasih atas partisipasinya dalam seminar online ini. Baik, kita akan memprediksi pasar finansial di tahun 2021. Sesaat lagi kita akan memulai seminar online ini, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan mengenai tata tertib selama seminar online ini berlangsung. Yang pertama, selama acara berlangsung, kondisi fitur peserta dalam keadaan mute dan juga share screen off. Lalu yang kedua, bila ada pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand ataupun menggunakan fitur chat kepada host dan co-host. Lalu yang ketiga, foto peserta akan dilakukan di awal acara tepat sebelum materi disampaikan. Harap seluruh peserta membuka kamera masing-masing. Lalu yang keempat, materi presentasi akan dikirimkan ke email peserta yang telah terdaftar di dalam form registrasi setelah acara ini selesai. Lalu yang kelima, evaluasi acara akan dilakukan langsung di akhir acara dalam bentuk polling. Lalu yang terakhir, akan ada undian door prize di penghujung acara dan dipastikan para peserta tetap bergabung hingga acara dan polling evaluasi ini berakhir. Baik, kita akan menyaksikan sekilas video company profile dari PT Agrodana. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai PT Agrodana Futures, mari kita persilakan kepada Bapak Tommy selaku Direktur PT Agrodana Futures untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Silakan Bapak Tommy. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh tahu apakah peserta acara kami hari ini ada yang berasal dari luar Pulau Jawa? Karena kami beberapa kali acara terakhir selalu ada peserta-peserta dari luar Pulau Jawa. Jadi kalau misalkan hari ini ada peserta atau Bapak Ibu sekalian yang dari luar Pulau Jawa boleh unmute lalu menyebutkan nama dan dari kota mana gitu. Saya tunggu boleh. Ada Bapak Wirakusuma mungkin Pak dari Kota Makassar atau Oke. Gorontalo. Oke, terima kasih Silakan. Pak Wira. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu sekalian? Belum ada ya? Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih ya atas atensi terhadap Agrodana Futures dan seminar-seminar yang kami laksanakan ini semoga sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Dan kami tahun ini sudah berusia 20 tahun dan tentu saja selama 20 tahun kami selalu mengusahakan yang terbaik dan kami selalu berusaha agar bisa selalu stabil di dalam top 5 di bursa berjangka di Indonesia. Dan kami sendiri pun juga selalu aktif untuk mengadakan rapat tahunan bersama
seluruh tim di cabang-cabang agar kami semua memiliki visi yang sama, sehingga setiap tindakan semuanya memiliki satu tujuan. Dan tak lupa, kami juga sering mengadakan edukasi di kalangan mahasiswa, jadi kami ada kuliah umum, ada ngajar di dalam kelas, ataupun kami juga mengadakan lomba online trading khusus bagi kalangan mahasiswa dan dosen. Dan tahun kemarin kami sempat adakan di 2 area, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Dan pemenangnya seperti yang Bapak Ibu lihat di foto kami, jadi mereka mendapatkan hadiah uang tunai ya. Nah, tak lupa kami juga aktif untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi sebagai komitmen kami dalam corporate social responsibility, kami biasanya melakukan donor darah bersama dengan tenant dari gedung kantor pusat kami. Tak lupa kami pada waktu pandemi ini ya kami berbagi kebutuhan pokok dengan masyarakat yang membutuhkan, termasuk juga kami terakhir mengadakan kunjungan ke panti asuhan di Bandung. Kemudian tak lupa untuk para nasabah tercinta kami juga memiliki banyak program, antara lain program Agrodana Surprise. Jadi program Agrodana Surprise ini kami memberikan hadiah langsung bagi nasabah-nasabah yang memenuhi persyaratan ya. Jadi kalau Bapak Ibu memenuhi targetnya, Bapak Ibu bisa langsung pilih hadiahnya, tidak diundi, makanya namanya surprise ya. Kemudian ada juga bagi Bapak Ibu yang aktif bertransaksi rutin dari bulan ke bulan, ada Agrodana Loyalty Award, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiah, mulai voucher belanja hingga logam mulia juga. Jadi banyak sekali program-program untuk para nasabah tercinta. Kemudian kami juga memiliki banyak sekali official merchandise, ya, jadi ada mug, ada travel bag, ada payung, ada tumbler, ada juga kartu elektronik ya, uang elektronik, e-money ataupun flash dengan desain-desain yang unik dan menunjukkan identitas kita. Kalau kita sebagai trader, wah kita punya kartu BCA Flash ataupun e-money yang menunjukkan gambar desainnya ini ada lambang mata uang atau lambang gambar logam mulia batangan ataupun gambar grafik candlestick. Nah, ini menunjukkan identitas kita sebagai trader. Jadi pastikan Bapak Ibu juga mengoleksi ya merchandise-merchandise kami. Termasuk juga nanti sebagai salah satu hadiah dari door prize, kami juga akan pilihkan salah satu merchandise kami untuk bagi pemenang door prize. Pastikan Bapak Ibu tunggu hingga acara berakhir ya. Kemudian untuk edukasi kepada masyarakat lebih luas, kami juga memiliki Agrodana Futures News App yang bisa Bapak Ibu download baik dari Google Play Store maupun dari App Store ya. Nah, di dalam aplikasi ini banyak sekali manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Di dalamnya antara lain ada buletin. Jadi buletin Agrodana News yang terbit setiap 3 bulan sekali. Kalau Bapak Ibu mau dapat yang pertama kali, Bapak Ibu bisa baca langsung dari aplikasi kami. Karena kalau Bapak Ibu tunggu bukunya yang fisik, mungkin masih memerlukan waktu distribusi. Tapi kalau Bapak Ibu baca langsung dari aplikasi, Bapak Ibu pasti langsung dapat yang paling cepat. Ya. Dan di dalam buletin ini banyak sekali artikel-artikel yang bermanfaat. Di antaranya yang seringkali menjadi tujuan utama para pembaca adalah top trade pick, di mana artikel ini membahas tentang potensi trading apa yang bisa menghasilkan profit gitu ya. Dan dalam edisi yang terakhir untuk quarter 4 ini pun kami membuat rekomendasi untuk ambil posisi sell dolar terhadap yen. Dan seperti yang kita lihat hari ini dolar melemah terhadap yen dan trading rekomendasi itu pun menghasilkan profit yang lumayan. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak ketinggalan untuk membaca buletin-buletin kami yang akan datang. Ya. Tak lupa kami juga aktif edukasi melalui sosial media, Facebook, Instagram, maupun YouTube. Banyak sekali konten-konten yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu follow ya, follow sosial media kami, dan juga untuk YouTube Bapak Ibu subscribe karena banyak sekali rekomendasi trading harian kami posting di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu setiap hari aktif untuk pantau YouTube kami, Bapak Ibu harusnya juga mendapatkan banyak manfaat. Ya, jadi itu usaha-usaha kami agar literasi keuangan di masyarakat Indonesia bisa meningkat. Sekian dari saya kembalikan ke Bu Christine. Terima kasih.
Terima kasih Pak Tommy. Ya, sebelum kita buka ke acara yang selanjutnya, mari kita buka seminar online ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikut ini saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Irfan Supiandi. Beliau adalah seorang market expert dari PT Agrodana Future yang sudah mempelajari pergerakan market selama kurang lebih 10 tahun. Tapi sebelum Bapak Irfan menyampaikan materi, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Mohon untuk para peserta membuka kamera masing-masing. Baik, saat ini saya akan melakukan foto sebanyak 3 halaman. Mohon untuk para peserta membuka kameranya. Ya, kita akan mulai foto. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilahkan kepada Bapak Irfan Supiandi untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan Pak Irfan. Iya, terima kasih Bu Christine. Halo, selamat siang buat rekan-rekan dan juga Bapak Ibu yang menyediakan waktunya untuk bergabung bersama kami ya. Mungkin ini topik yang paling ditunggu-tunggu dari semua trader, apalagi dengan Bapak Ibu sebagai investor ingin mengetahui perkembangan lebih lanjut untuk market outlook di 2021. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu mungkin ini saya tidak bicara tentang bahwa saya sebagai ahli nujum ya. Kalau lihat dari judulnya prediksi arah pasar finansial, agak relatif berat sebetulnya ya. Tapi di sini memang kita mencoba untuk memperkirakan ya, perkiraan kami kira-kira outlook untuk berikutnya seperti apa. Jadi di sini yang harus Anda pahami bahwa segala sesuatunya memang kita coba untuk terlebih dulu untuk membandingkan kondisi fundamental di pasar, lalu juga dengan keadaan yang ada sekarang ini, apalagi dengan pandemi yang kurang lebih sudah berjalan di atas 7 bulan ya, kalau tidak salah, dari sejak bulan Maret diumumkan sebagai pandemi, lalu kemudian berlanjut sampai ya sudah menjelang akhir tahun. Yang biasanya para investor cenderung bisa memanfaatkan momen ini sebagai window dressing atau Santa Claus rally. Tentunya Anda paham kalau kita bicara tentang Santa Claus rally ada hubungannya dengan indeks saham dan juga pasar saham dunia. Tapi juga yang tidak kalah dilupakan adalah tentang pasar komoditi tentunya. Oke, untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di webinar seri kami kali ini, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Irfan dan saya di bagian riset dan development. Lalu kemudian untuk Bapak Ibu yang memang sudah berlangganan dari sejak 3 atau 4 bulan terakhir di webinar series kami, selamat datang kembali ya. Mudah-mudahan apa yang pernah kita bahas juga Anda sudah dapatkan manfaat dan juga mungkin cuan lah ya kalau misalkan kita kategorikan seperti itu. Oke, kita sedikit review aja dulu dengan apa yang sempat kita lakukan di awal kurang lebih di 1 tahun yang lalu, di November tanggal 29 2019. Ini sebetulnya seminar pertama kami yang bisa dibilang tatap muka karena waktu itu memang jauh sebelum adanya pandemi. Oke, kala itu apa yang terjadi, kita sedang mencoba untuk memperkirakan kira-kira investasi apa sih yang bagus di tahun resesi. Karena banyak orang yang berpendapat waktu itu di tahun 2020 atau 2021 itu akan ada gejolak yang namanya resesi ekonomi. Nah, ini kurang lebih singkatnya kita pandang dari GDP dan kala itu saya mencoba untuk mengutip pernyataan dari Nouriel Roubini yang memperkirakan di 2020 itu ada resesi dan akibatnya dari apa saja. Ya, memang ternyata kejadian atau tidak, ternyata memang kejadian ya, cuman akibat atau penyebabnya memang sedikit berbeda. Kala itu Nouriel Roubini cuman menyatakan tentang adanya konflik dari AS dan Cina, AS dan Iran, dan juga geopolitik lainnya yang berujung kepada pecahnya fokus dari
global ya. Jadi ada yang akan pro kubu China, ada yang pro pada kubu Amerika. Nah, tapi yang terpenting adalah di sini rekomendasi kami kala itu melihat peluang terbesar pertama adalah emas, lalu kemudian yang kedua adalah Dow Jones, dan yang menjadi catatan kami waktu itu adalah dalam pantauan, dalam artian di sini kami tidak atau meragukan sedikit ada gejolak di oil yang kemungkinan lebih kecenderungannya bukan naik tapi akan kecenderungan turun ya. Dan kala itu kalau kita lihat peluang emasnya Elliott Wave menuju wave 5, kemudian Dow Jones-nya sudah berada di wave 5, sementara oilnya berada di symmetrical triangle. Untuk Anda yang sering mengikuti webinar kami, terutama dalam 3 atau 4 bulan terakhir, tentunya Anda paham apa yang saya maksud di sini, Elliott Wave, lalu symmetrical triangle, lalu kemudian juga ada hal-hal yang lain ya dari bahasa teknikal. Oke, kurang lebih ini grafik yang waktu itu saya sempat share di seminar lalu, di tahun lalu, 29 November. Kala itu oil berada di area 57.98, dan ini yang saya tadi sebutkan bahwa ada kecurigaan seperti demikian. Ya, di daily chart-nya sisi kanan Anda bisa lihat di situ dengan tegas ada segitiga atau triangle, sementara di kirinya itu adalah membentuk wave 1, 2, 3 dalam Elliott Wave pola downtrend. Lalu kemudian saya sempat memberikan garis merah di sini di area 50 atau 51 kali itu, dan kemudian untuk Dow Jones sendiri, tadi sudah saya sampaikan kecurigaannya adalah sudah berada di wave kelima, artinya masih ada potensi kenaikan tapi dengan tenaga sisa mungkin dan lain-lain. Running price-nya waktu itu di 27939 ya. Kemudian di gold atau di emas ini yang menjadi patokan sejuta umat gitu ya, karena para investor pasti tertarik kepada emas dan juga penasaran apa yang akan terjadi. Nah, waktu itu kita menemukan masih dalam wave keempat, artinya untuk kecenderungan naiknya itu masih akan ada. Jadi itu yang mengakibatkan kenapa kami melihat dari 3 sisi 3 pasar tersebut peluangnya seperti apa. Dan running price waktu itu untuk gold sendiri berada di 1458.40. Lalu apa yang terjadi? Oke. Posisi market di 2019 ini waktu awal kurang lebih 1 minggu sebelumnya saya capture Dow Jones di 27938, crude oilnya 57.97, gold di 1458.50, persis dengan grafik yang tadi saya share ya, kita tampilkan. Kemudian di awal tahun 2020 ini sebelum diumumkan terjadinya pandemi, kurang lebih saya mencatat tanggal 9 Februari 2020 Dow Jones naik berada di angka 29541. Sementara crude oil berada di 52.30 dan gold berada di 1.584. Ya, Anda bisa lihat di sini perbandingannya dari apa yang sempat kita sajikan di recommendation itu ternyata memang benar adanya. Dow Jones-nya naik, oilnya turun, sementara emasnya mengalami kenaikan. Dan dengan catatan bahwa ini adalah normal condition, artinya kita belum ada yang namanya gejolak-gejolak seperti pandemi ataupun virus ataupun kepada resesi. Masih belum terjadi. Tapi kita mencoba memperkirakan kebiasaan atau habits market yang biasanya terjadi di akhir tahun sampai ke awal tahun ya. Lalu kemudian juga jangan lupakan, nah ini adalah Nouriel Roubini yang pernyataannya tadi saya kutip. Kenapa saya kutip ini? Karena kalau misalkan Anda Google, ini orang yang terkenal dan bisa dibilang dia bisa mengekspresikan ataupun mendeskripsikan apa yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya berdasarkan data-data ekonomi ya. Oke, dilanjutkan dengan mulai masuk musim pandemi. Kala itu kami melakukan webinar pertama kalinya karena setelah seminar tatap muka tentunya begitu diumumkan tentang pandemi kita mengalami kendala yaitu work from home dan kita harus jaga jarak. Akhirnya kita melakukannya seminar secara online. Ya, apa yang kita lakukan waktu itu kira-kira investnya di mana? Ya, selama pandemi itu kira-kira di mana? Pertimbangannya waktu itu WHO sudah mengumumkan pandemi di tanggal 11 Maret, lalu kemudian adanya lockdown, penguncian, akibatnya semua market panik ya. Anda bisa lihat, bayangkan di grafik di bulan Maret itu terjun bebas semua, baik itu emas ataupun indeks saham dan juga termasuk crude oil. Ya, dan pertimbangan-pertimbangan itu menunjukkan atau merujuk kami untuk memberikan rekomendasi. Lagi-lagi peluang terbesarnya kami waktu itu melihat di emas ya, dan peluang terbesar kedua adalah Dow Jones, sementara peluang ketiganya adalah oil. Ya, urutannya sebetulnya emas dan Dow Jones waktu itu memang memiliki kriteria yang sama karena berdasarkan pengalaman kami, begitu kami melihat adanya krisis resesi lalu kemudian ditimpali dengan stimulus fiskal dan juga stimulus moneter, maka emas dan Dow Jones itu akan bergerak beriringan secara cepat dan
elite wave lagi-lagi ditemukan, bahkan di weekly chartnya bisa ditemukan cup and handle atau bahkan yang sekarang lebih ke ascending scallop, nanti kita akan kupas. Lalu kemudian untuk Dow Jones-nya sendiri waktu itu kita memiliki MA 200 sebagai patokan di grafik daily chart yang menjelang breakout ya, sementara weekly-nya sudah berada di atas MA 200. Nah, kemudian oil yang tadinya kita prediksikan turun di bulan Juni kita prediksikan akan mengalami kenaikan dengan pola inverse head and shoulder daily ya. Dan ini grafiknya yang tadi saya maksud ya, ini adalah daily-nya. Anda bisa lihat di sini inverse head and shoulder ya, ini left shoulder, head dan ini right shoulder. Dan waktu itu kami perkirakan akan berada ya running price masih 32.31, kami perkirakan kurang lebih akan berada di kira-kira 36 atau bahkan 43 dan dia akan tertahan. Saya jelas-jelas memberikan statement di sini akan potensinya tertahan di 43 dan believe it or not sampai sekarang dia tetap tidak bergeming di atas 43 ya. Jadi step 43 dia turun kembali bahkan sempat turun lagi ke 36. Oke, ini adalah Dow Jones. Di sisi kiri adalah daily chart yang kami maksud menjelang tembus MA 200 karena dia sudah mulai mendekati, termasuk dia sudah berada di resistance area. Waktu itu running price 25717 waktu saya print ini di tanggal 28 Mei. Ya, lalu kemudian di sisi weekly-nya juga kami menggunakan Fibonacci retracement kala itu ukurannya kami melihat dia sudah berada di atas 50%. Nanti mungkin dalam skala lanjutan kita bisa bahas secara teknikalnya ya. Oke, dan ini adalah emas. Weekly chart di 28 Mei kami menemukan pola seperti mangkuk ya, kita sebutnya dengan cup handle. Waktu itu running price masih di 1721.80. Patokannya waktu itu kita berandai-andai 1920 akan pecah, tapi memang banyak orang yang menghadirkan karena 1700 sudah terlampau tinggi dan mendekati areal tertinggi sepanjang masa. Dan tapi kami tak bergeming dan kami memperkirakan masih akan terjadi kenaikan. Nah, ini adalah keadaannya. Ya, posisi market di tanggal 28 Mei, 2 bulan setelah pandemi, jadi Maret, April, Mei, nah ini Juninya, ya di awal Juni kami webinar, running price 25717 untuk Dow Jones, kemudian crude oil 32.31, sementara goldnya berada 1721.80. Lalu kemudian apa yang terjadi? 5 bulan setelah pandemi, tepatnya di tanggal 7 Agustus 2020, ya, Anda bisa perhatikan di grafik juga, Dow Jones 27.000 ya. Anda bisa hitung dari 25.000 menjadi 27.000, tinggal kalikan dengan nilai kontrak yang diperoleh dari Dow Jones ya. Kemudian crude oil dari 32 setelah tentunya nyemplung atau terjun bebas di bawah $10 ya, dia stabil di 32, lalu kemudian masih ada kepanikan kala itu karena mereka beranggapan oil masih bisa kembali tertekan. Tapi kami dengan perkiraan teknikal dan juga faktor fundamental yang berimbang, kami perkirakan akan terjadi kenaikan dan persis di tanggal 7 Agustusnya sesuai dengan perkiraan kami, meskipun sedikit di bawah ya, karena perkiraan kami ada 43 dan dia crude oil bergerak di angka 42.19. Dan gold 1721.80 akhirnya menciptakan new record all time high 2075 di tahun 2020 ini. Ya, jadi ini beberapa hal yang kami sampaikan, pernah kami sampaikan di dalam webinar-webinar kami. Mudah-mudahan Anda tidak ketinggalan lagi. Kalau misalkan ada event yang kami adakan, silakan Anda manfaatkan dan peluangnya, tentunya peluangnya. Karena bagaimanapun ada informasi yang sedahsyat apapun, kalau kita tidak manfaatkan peluang akan sia-sia. Ya, Anda tidak akan mendapatkan uang. Ya, kami pun akan sia-sia men-share ilmu kami ataupun informasi kami dan ya. Akhirnya kita hanya menjadi seorang penonton daripada pelaku, ya. Oke. Lalu sampai sini, kira-kira apa sih yang akan terjadi sisa tahun 2020 dan juga memasuki tahun 2021. Jadi sekarang sudah masuki bulan November, bahkan sudah akan masuk ke bulan Desember. Lalu kemudian Desember, akhirnya libur panjang, Natal dan Tahun Baru, dan lalu masuk 2021. Sementara pandemi atau virus corona masih tetap berada di samping kita, bahkan di tengah-tengah kita. Dan saya tidak yakin, apakah kita semua dalam keadaan positif yang artinya netral, atau memang sebetulnya kita calon-calon OTG, ya, orang tanpa gejala. Tapi ya, kita lihat. Apakah kita bisa manfaatkan di sisa ini apa tidak? Apa yang disebut dengan window dressing ataupun Santa Claus Rally kira-kira bisa berlangsung apa tidak? Lalu kemudian juga biasanya menjelang Imlek. Apakah itu bisa bermanfaat untuk hal yang lain seperti misalkan emas yang katanya ke setiap menjelang Imlek atau pas Imlek akan cenderung naik. Padahal kemarin kita lihat kok dia nyungsep gitu ya, setelah 2075 sama sekali belum lagi muncul area 2000. Oke, itu yang akan kita kupas. Lalu pertanyaannya, apakah kondisi global sudah membaik atau belum? Ya, saya yakin Anda tahu jawabannya. Apakah COVID sudah menurun?
Kenyataannya tidak. Ya, kita mendapati beberapa wilayah, beberapa negara bagian di Amerika sudah mulai melakukan pembatasan wilayah, lalu kemudian di Eropa dan juga di Inggris sudah mulai melakukan lockdown kembali. Negara tetangga kita, benua terdekat Australia juga melakukan juga hal yang sama, ya, lockdown. Saya belum tahu apakah Indonesia akan terjadi apa tidak, atau mungkin negara-negara Asia lainnya apa tidak. Yang jelas, China sudah keluar dari krisis COVID dan mereka sudah memiliki daya beli atau demand, dan kemungkinannya potensinya itulah yang akan kita lihat dari apa yang terjadi di sebelum Imlek, ya, kebiasaan sebelum Imlek atau habit sebelum Imlek. Oke, ini adalah data dari WHO, ya, dari website WHO. Anda bisa cek di situ ada new cases 579.000, lalu kemudian confirm case itu di angka 51 juta, sementara angka kematian sampai saat ini kurang lebih saya print ini di tanggal 12 November itu berada di 1.280.000. Wow, ya. Saya yakin Anda kalau melihat data ini mungkin masih ada yang meragukan apakah ini memang ada COVID apa tidak. Tapi kenyataannya ya kita tidak bisa sangkal, ya. Semua hunian rumah sakit bahkan penuh, ya, bukan hanya di Indonesia, tapi hampir semua negara di dunia. Bahkan tadi pagi atau tadi siang lebih tepatnya sebelum kita online di sini, saya mendapatkan informasi Korea Selatan itu ada pertanda bahwa mereka akan terjadi wave ketiga dari gelombang pandemi. Ya, Indonesia sampai saat ini menurut informasi dari rekan-rekan kedokteran itu masih wave 1 saja belum selesai. Angkanya terus melonjak. Ya. Dan ini berdasarkan region. Berdasarkan daerah, Amerika mencatat confirm case yang tertinggi 22 juta, kemudian Eropa di 14 juta, Southeast Asia atau Asia Tenggara itu berada di 9 juta, lalu kemudian lain-lain. Ya, ini datanya dari WHO. Oke, kenapa saya masuk ke GDP, pertumbuhan GDP untuk tahunan? Ya, dan kenapa saya soroti 2008-2009? Oke, saya soroti khususnya untuk Amerika karena mau tidak mau saya masih mendapati bahwa kita masih akan patokannya adalah selalu ke Amerika. Ya, mau tidak mau Amerika sentris, lalu kemudian patokan apakah sudah sehat atau tidak, lalu termasuk juga kemarin pasca Pilpres bagaimana gelombang berikutnya, dan lalu kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Nah, di sini 2008-2009 Bapak Ibu mungkin yang pernah mengalami trading atau mungkin baru sekedar pengamat hanya mendengar saja, kala itu adalah adanya resesi keuangan. Diawali dengan subprime mortgage, lalu kemudian collapse Lehman Brothers, ya, lalu kemudian, nah disitulah dinyatakan sebagai resesi. Nah, sebetulnya yang saya tanda tangi 2008-2009 karena ini faktornya adalah GDP tahunan, jadi bukan kuartal. Mau tidak mau kita lihat di sini angka di 2008 saja minus 0,1, lalu kemudian 2009-nya minus 2. Artinya apa? 2 tahun berturut-turut dia mengalami negatif pertumbuhannya. Nah, bayangkan kalau misalkan ini negatif, berarti otomatis ekonomi sedikit carut-marut atau terkendala, ya. Dan itulah yang menjadi patokan apakah suatu negara mengalami resesi atau tidak. Ya, indikasinya dari sana. Bayangkan 2 tahun berturut-turut, ya. Apalagi kalau kita kemarin kita baru dapatkan kurang lebih 2 kuartal berturut-turut saja sudah otomatis kalau 2 kuartal berturut-turut negatif itu sudah confirm mengalami resesi. Nah, tentunya untuk bicara tentang kuartal, kita masih harus menunggu kuartal keempat supaya nantinya bisa ditotal sebagai GDP tahunan, ya. Oke, 2010-2011 dia mulai positif. Nah, disinilah letaknya kalau Anda ingin membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi 2008-2009. Apakah dia sudah positif atau tidak? Lalu kemudian mereka harus konsisten. Ya, kalau tadi 2 tahun berturut-turut negatif lalu beralih ke positif 1 tahun, itu belum bisa jadi cikal bakal bahwa keadaan ekonomi sudah pulih atau keluar dari resesi. Ya, otomatis perlu lagi tandem 1 tahun lagi. Ya, nah di saat inilah kemungkinan potensinya dianggapnya sudah sedikit stabil atau relatif dalam pemulihan. Ya, oke, inilah inflasi CPI tahunan juga. Anda lihat lagi 2008-2009 dari positif menjadi negatif. Kemudian ini adalah ekspor dari 12,5 dia turun menjadi 10,9. Of course, aktivitas ekonomi akan sedikit terganggu dengan resesi. Apalagi yang kita hadapi sekarang resesi bukan karena faktor manusia, tapi karena ada sejenis makhluk yang tidak terlihat. Ya, apakah nantinya kita anggap sudah selesai apa tidak? Nanti kita akan kupas lebih lanjut. Dan ini adalah impor dari 17,4 turun menjadi 13,7. Ya. Oke, waktu itu di bulan Mei, 19 Mei 2020, Chairman of Fed
atau kita sebutnya Ketua Fed Jerome Powell mengatakan Fed siap menggunakan semua amunisi untuk membantu ekonomi mengatasi pandemi COVID-19. Ya, ini yang dikatakan. Lalu apa aksinya? Ya, inilah aksi dari yang dilakukan oleh Fed. Fed pangkas suku bunga menuju 0% atau mendekati 0%, lalu di 23 Maretnya mengumumkan QE unlimited 2 triliun US dollar. Ini unlimited adalah waktunya, jadi tidak ditentukan waktunya kapan akan ditarik atau dihentikan. Kemudian lending facility-nya 300 billion, kemudian 31 Maret, ya Anda bayangkan ya 23 Maret, 31 Maret, 9 April. Ini adalah hal yang dilakukan secara darurat. Dan ini jauh lebih besar dari apa yang dilakukan di 2008-2009 lalu. Ya, karena keadaannya kurang lebih karena kepepet dan juga mendesak. Jadi itu yang dilakukan oleh Fed. Mereka jor-joran untuk melakukan paket stimulus. Dan sampai sekarang itu masih tetap ada. Ya. Lalu bagaimana dari sisi pemerintah? Sisi pemerintah mereka melakukan juga sama. Nah, yang harus menjadi catatan di sini adalah Anda harus paham kalau misalkan Anda sering mendengarkan atau mendapatkan data tentang kebijakan fiskal atau stimulus moneter. Apa bedanya? Stimulus moneter itu hanya dikeluarkan oleh Gubernur Bank Sentral atau dalam hal ini Bank Sentral. Tapi stimulus fiskal itu adalah kuasanya hanya bisa dikeluarkan oleh pemerintah. Itu sebabnya di berita-berita terakhir Fed kekeh untuk meminta pemerintah menggenjot paket stimulus fiskal lanjutan. Ya, sementara untuk Fed-nya sendiri mereka sudah jor-joran. Mereka bahkan bisa melakukan lebih, bahkan bisa atau akan melakukan lebih. Ya, ingat kuncinya yang tadi yang dikatakan oleh Powell di bulan Mei, bahwasannya selama misalkan COVID-nya masih ada, lalu kemudian kondisi ekonomi masih mengkhawatirkan, maka Fed bisa mengarahkan semua tools-nya, semua alatnya untuk menopang pertumbuhan ekonomi Amerika terutama. Ya, lalu, nah ini dengan angka 8,3 billion di 6 Maret dengan spesifikasi 6,2 itu salah satunya adalah untuk kegiatan penelitian vaksin. Itu sebabnya kita dalam 1 pekan terakhir atau 2 pekan terakhir tepatnya kita sempat mendapatkan informasi terkait update dari vaksin yang katanya sudah mendekati waktunya untuk dirilis ya. Oke, hasil dari Fed aggressive action dan juga paket stimulus fiskal dari pemerintah adalah ternyata di kuartal ketiga GDP Amerika boom naik menjadi 33,1%. Bayangkan di kuartal keduanya itu sempat anjlok di angka minus 31,1%. Jadi sebetulnya ini better than expected ya, sesuai dengan perkiraan atau malah jauh lebih di atas ekspektasi. Karena Fed tadinya memperkirakan kemungkinan kuartal ketiga tidak akan terlalu bagus-bagus banget. Bahkan percepatan pertumbuhannya tidak akan terlalu cepat ya. Dan disitulah letaknya kecurigaan-kecurigaan akan muncul berikutnya. Oke, kemudian ini adalah data dari trade balance ya, trade balance untuk Amerika. Anda bisa cek di situ, angkanya tadinya defisitnya berada di angka 67 billion US dollar di bulan Agustus, kemudian ternyata di bulan September turun menjadi 63,9 billion. Berarti turun sekitar 3,2 billion. Bagus apa tidak? Sebetulnya kalau kita bicara defisitnya berkurang, ya bagus. Ya, otomatis genjotan paket stimulus yang untuk melakukan stimulus terhadap aktivitas ekonomi itu sudah mulai berjalan. Dan itu yang nampak dari neraca perdagangan Amerika. Nah, ini adalah percent change dari real GDP dari negara-negara bagian. Ya, mungkin saya tidak akan kupas terlampau dalam. Nah, yang harus menjadi catatan, Fed tidak sendiri. Bank sentral seluruh dunia itu melakukan hal yang sama saat pandemi melanda. Ya, mereka melakukan apa? Mereka melakukan aksi yang sama, quantitative easing atau asset purchase, lalu kemudian pelonggaran moneter, pemangkasan suku bunga, itu mereka lakukan bersamaan. Kita sebutnya dengan coordinated action. Jadi kalau coordinated action yang digagas ini, Anda langsung perhatikan kebijakan-kebijakan itu cenderungnya bersamaan, bahkan di luar agenda jadwal dari bank sentral masing-masing kawasan. Ya. Apa hasilnya? Hasilnya di Cina kuartal keempatnya ekonomi pertumbuhannya justru percepatannya lebih tinggi. Ya. Kemudian Jepang ekonomi rebound 5% di kuartal ketiga. Ini hal yang positif untuk Asia. Ya, bahkan kalau kita bicara tentang Cina dibandingkan Amerika, ya kita bisa bilang bahwa Cina lebih dulu keluar dari krisis tersebut. Ya. Nah, tapi ada catatannya di sini.
Ya, di sini disebutkan krisis belum selesai. Walaupun ekonomi AS mungkin percepatan pertumbuhannya lebih tinggi di kuartal ketiga, tadi sudah ditunjukkan dengan angka 33,1%, tapi krisis belum selesai. Masih banyak beberapa catatan yang menjadi sudut pandang dari para pelaku atau bahkan para pengamat ekonomi. Mereka mengkhawatirkan akan adanya second wave pandemi atau third wave pandemi selama vaksin belum bisa di-share ataupun diedarkan secara global. Ya, bahkan beberapa juga mengamati bahwa walaupun ada vaksin, belum tentu ekonomi langsung pulih begitu saja. Oke, ini ekonomi AS ya, dari neraca perdagangannya. Anda bisa lihat di sini. Ini GDP ya, real GDP-nya. Sebelum pandemi berada di titik ini ya. Sementara ini adalah meluncur deras saat pandemi, awal pandemi. Lalu kemudian ini adalah rebound di kuartal ketiga. Anda bisa bandingkan titik ini dengan titik ini, berarti dia masih cukup jauh sebetulnya ya. Kita tidak bisa berandai-andai atau misalkan menganggap sepele bahwa ini sudah selesai atau tidak ya. Oke, krisis masih mengintai. Apa saja sih yang di ini? Ekonom Josh Bivens, Direktur Penelitian dari Economy Policy Institute, mengatakan rebound parsial itu adalah tanda perbaikan. Tapi sayangnya itu tidak mengesankan seperti yang terdengar. Jadi jangan tertipu dengan angka. Walaupun angkanya sudah positif, kita masih harus lihat dari sektor lainnya. Oleh karenanya Powell kemarin di pertemuan-pertemuan termasuk di ECB Forum di bulan November tanggal 11 itu mengatakan bahwa kondisinya pemulihannya tidak merata. Jadi ada sektor-sektor tertentu yang justru menonjol, ada sektor-sektor tertentu yang ternyata terkendala. Apa saja itu? Ya tentunya nanti kita akan kupas terkait dengan teknologi, terkait juga dengan manusia, sisi manusia. Ya. Nah, kemudian dari National Bureau of Economic Research juga mengatakan resesi adalah periode antara puncak aktivitas ekonomi dan juga titik nadir. Dan di titik ini kami belum bisa memastikan bahwa kami sedang keluar dari resesi. Nah, ini catatan juga untuk kita ya. Kalau misalkan kita bicara tentang angka tadi dengan 33% di kuartal ketiga GDP-nya sudah positif, lalu kemudian dengan mudahnya misalkan kita lihat dari data NFP atau non-farm payroll cenderungnya meningkat atau positif gitu ya. Lalu kemudian juga dengan data unemployment rate yang sudah berkurang di angka 6, sekian persen, tentunya ini masih menjadi catatan. Powell lagi-lagi mengingatkan kita pengennya menuju sebelum pandemi. Sebelum pandemi unemployment rate itu sudah berada di angka 3 sekian persen ya, dan lain-lain. Nah, tanda awal ini menunjukkan perlambatan aktivitas ekonomi di kuartal ini, ya artinya di kuartal ketiga menjelang kuartal keempat atau memasuki kuartal 4, dan kasus COVID yang melonjak lagi di seluruh AS. Ya, ini ada lockdown kedua dan juga resesi yang lebih dalam masih berpotensi terjadi. Jadi kalau misalkan Anda membayangkan ini, sebetulnya saya lebih refleksinya lebih melihat ke keadaan awal diumumkan pandemi di bulan Maret. Ya, Anda tinggal cek di situ keadaannya seperti apa, turunkah atau malah naikkah atau seperti apa, ya karena nantinya berhubungan dengan apakah ini sudah menjadi peluang apa tidak. Nah, kemudian sektor tenaga kerja catatannya jutaan orang masih tetap menganggur dan bergantung pada tunjangan pemerintah. Mau tidak mau, inilah yang harus disadari bahwasanya keadaan ekonomi yang dianggap pulih itu sebetulnya itu karena pupuk yang bagus dari pemerintah ataupun bank sentral. Apa itu? Stimulus. Saya selalu mengingatkan kepada beberapa klien yang sempat berkomunikasi bahwasannya kuncinya utamanya adalah stimulus ini. Ya, selama Fed, selama bank sentral seluruh dunia, selama pemerintahnya masih confirm dengan kebijakan stimulus, baik itu fiskal ataupun moneter, maka kemungkinan potensinya kita masih melihat arealnya kenaikan itu masih ditopang, ya, jadi digenjot, sengaja digenjot. Ya, walaupun kalau kita lihat seperti Dow Jones, Nasdaq dan lain-lain, kelihatannya sudah sangat break high ya, all time high. Banyak yang orang meragukan, tapi juga ada data-data yang sempat kami dapatkan bahwa sebetulnya belum menjadi areal over ya, overbought atau yang jenuh beli ya. Lalu kemudian tercatat pengusaha itu hanya mengalihkan sekitar setengah dari 22 juta pekerjaan yang hilang. Artinya waktu awal pandemi, work from home atau ada yang pemecatan karena memang ada perusahaan yang bangkrut dan lain-lain, itu sampai 22 juta tingkat penganggurannya. Ya. Nah, data GDP kuartal 3 kenapa belum bisa jadi patokan? Karena ingat yang tadi yang sempat saya rilis ada data tahunan. Ya, GDP ada kuartal, ada tahunan. Nah, data tahunan kita belum bisa mendapatkan hasilnya seperti apa. Walaupun kalau kita lihat kayaknya adem ayam aja, ya. Apalagi dengan data non-farm payroll dan lain-lain yang menurut mungkin beberapa investor menganggap bahwa ini sudah pulih. Tapi
Kuartal keempat patut dinantikan. Itu akan dirilis di bulan Januari, Februari, dan Maret. Ya, Anda tinggal tunggu tanggalnya. Anda cek saja di situ. Januari tanggal 28, berarti ini setelah Joe Biden dilantik, ya, inaugurasinya di tanggal 20 Januari. Silakan Anda datang ke Amerika kalau misalkan Anda mau. Ya, itu pun kalau diundang, ya. Oke, kemudian apa sih yang sudah atau mungkin akan dilakukan di bulan November sampai ke Desember 2020, dan ini akan berkaitan dengan nantinya awal tahun 2021, ya. Worth it apa enggak? Kira-kira outlook-nya si pandemi ini masih mengganggu apa tidak? Dan lalu kemudian hal-hal lain. Oke, vaksin. Ini data dari WHO. Kembali saya mengutip dari WHO, ada 48 kandidat vaksin dari evaluasi klinikal. Ya, artinya dia sudah melakukan uji coba klinis dan 10 kandidat berada di fase ketiga, 9 kandidat di fase kedua, dan sisanya masih di fase pertama. Kemudian ada lagi 164 kandidat vaksin. Ini masih menjalani uji preklinik, ya. Jadi belum masuk ke uji klinis. Masih mungkin kita sebutnya mungkin dia lagi percobanya, trialnya cocok tidaknya, lalu kemudian dia juga ada trial ke binatang, ya, binatang terlebih dulu, karena itu step-step yang harus dilalui kalau misalkan kita ingin menguji vaksin, ya. Nah, ini adalah berita yang 2 minggu terakhir mewarnai market, dan Anda bisa lihat Dow Jones, Nasdaq, dan lain-lain bombastis sekali, risk aset terutama, lalu kemudian oil juga terbantu, dan emas sempat mengalami penurunan yang signifikan, ya, 115 poin satu hari, kurang dari 1 jam, ya, kalau tidak salah, itu terjadi karena berita vaksin. Wah, kalau seperti ini berarti emasnya akan turun. Kita lihat nanti, ya. Oke, kemudian Moderna di seminggu setelahnya muncul dengan kabar mengejutkan dan juga memberikan harapan lebih. 94% vaksinnya itu efektif, ya, efektivitasnya mencapai 94,5%. Ini menandakan bahwa mereka sudah memenuhi aturan dari FDA, ya. FDA ini kalau di Indonesia mungkin Badan POM. Kemudian ini juga mengakibatkan emas tertekan, risk aset mengalami kenaikan. Tapi kalau Anda lihat di video Outlook harian, saya sempat memberikan perbandingan efek dari berita Pfizer dengan efek dari Moderna. Ya, 1 minggu berselang, ternyata efek beritanya, ya, kita bisa lihat pergerakan penurunan di emas tidak terlampau besar. Tapi kita akan skip dulu untuk hal itu, ya. Oke, ini kriteria atau ciri-ciri dari vaksin yang dihasilkan oleh Pfizer. Ternyata harus disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius. Ini berarti suhu yang sama dengan musim dingin di Antartika. Wow, berarti kalau masuk ke Indonesia, bayangkan, ya, mungkin settingan kulkas ataupun refrigerator di rumah sakit harus memenuhi persyaratan ini, ya. Karena kalau tidak, berarti fungsi dari vaksin itu akan mati, ya. Lalu kemudian dapat disimpan hingga 5 hari di suhu lemari es standar atau hingga 15 hari dalam kotak pengiriman termal. Ya, kalau misalkan Anda membayangkan nanti begitu rilis vaksin, Anda berlomba-lomba untuk membeli, silakan sediakan lemari esnya untuk menyimpan, ya. Kemudian studi ini melibatkan sekitar 43.500 peserta dengan 42% latar belakangnya beragam. Kemudian Moderna stabil pada suhu lemari es normal di angka 2-8 derajat Celcius, dan itu bisa bertahan selama 30 hari. Jadi jauh lebih lama daripada Pfizer, tapi suhunya jauh lebih kecil daripada yang diperlukan oleh Pfizer. Ya, kemudian dapat disimpan hingga 6 bulan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Otomatis ini tidak memerlukan suhu yang lebih dingin dari kutub ataupun dari Antartika, ya. Studinya melibatkan 30.000 sukarelawan, dan sampai saat ini 95 kasus yang diuji coba, ada 11 kasus parah, dan semua 11 kasusnya itu dikarenakan mereka hanya mendapatkan placebo. Ya, placebo ini ya, saya kurang mengerti dari sisi kedokteran, ya, tapi mungkin kalau Anda dari sisi kedokteran sudah tahu, ya, mungkin bisa nanti kita share bareng-bareng, ya. Nah, tapi ada satu catatan yang dikutip oleh Profesor Imunologi dan Penyakit Menular di Universitas Edinburgh, ya, adalah Eleanor Riley, mengatakan kemungkinan vaksin yang mencegah penyakit bergejala itu akan mengurangi durasi dan tingkat penularan. Dan dengan demikian juga mengurangi penularannya itu sendiri. Tapi yang jadi masalah adalah kami belum tahu apakah efek ini akan cukup besar untuk membuat perbedaan yang berarti bagi penyebaran virus di dalam komunitas. Jadi herd immunity yang akan coba dilakukan seluruh dunia tentunya dengan kehadiran vaksin,
sekitar 70% ataupun 80% populasi dunia kemungkinan akan mendapatkan suntikan tersebut. Tapi yang jadi kendala sampai saat ini salah satunya ini, ya, apakah efektivitasnya memang terbukti atau tidak? Karena sampai saat ini masih di skalanya mungkin masih skala kecil, ya, trialnya masih skala kecil. Oke, ini adalah dari ECB Forum yang baru lalu, 11 dan 12 November. Ketiga central banker, ada di situ Christine Lagarde dari ECB, kemudian ada Jerome Powell dari Fed, dan juga Andrew Bailey dari BOE atau Bank of England, sama-sama menegaskan vaksin memang akan mengurangi ketidakpastian. At least that will be hopefully enough ya untuk para pelaku pasar, dan berarti kita niscaya bisa mulai berjalan seperti normal. Andai kata seperti itu pun masih memberikan catatan-catatan yang cukup penting. Sementara dari ECB, Christine Lagarde sendiri mengatakan dia sendiri secara pribadi tidak ingin terlalu bersemangat untuk masalah tentang vaksinasi ini. Kenapa? Ya, Anda seperti yang tadi dikutip oleh ahli imunologi ya, bahwasanya memang kita belum mengetahui secara pasti komposisinya. Termasuk juga masalahnya adalah untuk kapan akan dirilis secara massal ya. Dan tentunya survei-survei banyak yang berseliweran. Saya sempat membaca salah satu survei mengatakan bahwa 50% warga atau populasi di dunia begitu disurvei mengatakan mereka enggan untuk mendapatkan suntik vaksinasi. Well, saya tidak tahu apakah itu benar apa tidak, tapi yang jelas kalaupun tidak ada yang mau disuntik vaksin, yang terbayang adalah bagaimana bisa dikatakan bahwa vaksin tersebut efektif ya. Oke, kemudian dari ECB sendiri mengatakan kebijakan moneter dan fiskal menjadi jembatan ke sisi yang lain. Kemudian sangat penting untuk menjaga kondisi pembiayaan yang dibutuhkan untuk perekonomian tetap beroperasi. Nah, dari Bank of England sebetulnya memiliki tantangan yang lebih rumit lagi. Selain COVID, juga mereka berhadapan dengan Brexit. Ya, sampai saat ini belum selesai. Bahkan ada proposal cadangan dari Uni Eropa. Mereka sudah mempersiapkan skenario terburuk, yaitu tentang no deal Brexit. Waktu tenggatnya, deadline-nya sebenarnya tanggal 31 Desember 2020. Jadi 1 Januari 2021 itu mereka sudah deal no deal-nya langsung melakukan kebijakan yang baru ya. Jadi ini masih masa krusial sebetulnya. Bahkan tadi malam saya mendapatkan informasi terpaksa ditunda terlebih dulu karena salah satu staf dari tim Eropa itu katanya positif COVID ya. Kita tinggal tunggu perkembangan lebih lanjutnya seperti apa. Lalu kemudian dari Fed sendiri, pemulihan AS lebih cepat dan lebih kuat dari yang diharapkan. Kita sudah bisa lihat dari data GDP tadi. Kemudian, tapi dengan catatan pemulihannya tidak merata dan tidak lengkap. Ini yang harus menjadi catatan garis bawah kita. Kemudian, nah ini di sini ada poin dia menyentil kembali keberadaan pemerintah terhadap paket stimulus. Jadi dia bilang krisis butuh tanggapan dari semua pemerintah. Dan kita tahu menjelang Pilpres, paket stimulus lanjutan fiskal tertunda atau tertahan di Senat karena kasusnya adalah lebih kepada Senat sendiri agak sedikit kurang setuju dengan kelanjutan, sementara dari DPR-nya sendiri sudah mengajukan sekitar 2,2 atau 2,1 triliun. Lalu kemudian di sini catatan yang paling penting, yang tak kalah penting juga adalah bank perlu berbuat lebih banyak dan Kongres mungkin perlu berbuat lebih banyak. Artinya di sini juga kembali menyentil tentang Kongres. Jadi keberadaan Kongres inilah. Pasca Pilpres pun kita masih belum mendapati. Bahkan beruntungnya tadi malam ada kabar terbaru adalah Senat akan mulai pembicaraan ulang atau negosiasi ulang. Padahal tadinya mereka sudah menjadwalkan untuk agenda libur Thanksgiving ya, tapi mereka cancel dan menurut Jawal harusnya hari ini mulai mereka untuk berdiskusi untuk kategori stimulus tersebut. Tapi juga ada kabar-kabar buruk yang memang diupdate dari Stephen Mnuchin, tapi juga dengan Fed. Nah, lalu kemudian Central Bank ya yang sudah dilakukan di bulan Oktober, 29 Oktober pertambahan suku bunga itu of course, lalu kemudian ECB sendiri memberikan sinyal akan ada stimulus lanjutan di bulan Desember dengan catatan kalau ternyata kasus COVID tidak berkembang lebih parah di zona Eropa. Jadi normalnya 10 Desember nanti pertemuan berikutnya itu akan rilis tentang stimulus ya. Belum ada kabar berapa angkanya. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau misalkan ternyata tidak parah-parah banget, tentunya 10 Desember. Kalau parah, berarti bisa dipercepat, ditarik sebelum 10 Desember. Jadi tinggal nantikan dari hari ini, 20 November sampai 10 Desember,
kira-kira dia akan terjadi apa ya. Kalau misalkan ternyata Anda lihat angka COVID-nya terus meningkat, ada kemungkinan kalau itu membahayakan kondisi ekonomi sampai lockdown dan lain-lain ya. Sampai saat ini baru Jerman, Prancis itu sudah confirm ya, dan beberapa negara ataupun wilayah dari Uni Eropa. Kemudian RBA sudah pangkas suku bunga lagi di awal November, itu dipangkas menjadi 0,10%. Kemudian dengan paket stimulus, dia beli obligasi pemerintah senilai 100 billion dolar Australia dengan tingkat atau jatuh tempo 5-10 tahun selama 6 bulan ke depan. Ya, jadi program perpanjangan ya. BOE sendiri sebetulnya suku bunga tetap tidak berubah, meskipun rumor yang santer terdengar dalam 2 bulan terakhir adalah tentang negative rates, ya, suku bunga negatif. Lalu kemudian ternyata QE-nya sudah diperpanjang dan bahkan ditambahkan 150 billion pound sterling. Semula 745, jadi angkanya sekarang 895. Oke, kemudian jadwal berikutnya adalah Fed di tanggal 5 November yang lalu. Sama sekali tidak ada perubahan kebijakan dan juga tidak memberikan sinyal apapun. Ya, disitulah letaknya kenapa market lebih kecewa kepada Fed. Tapi juga mereka masih tetap positive thinking. Tapi di sini catatan lagi, Fed lagi-lagi menegaskan pemulihan akan jauh lebih kuat jika dibantu dengan kebijakan fiskal dari pemerintah. Jadi dia sedikit menyentil dan mencoba mengajak pemerintah untuk bahu-membahu menopang ini. Ya, berbeda dengan ECB. ECB, meskipun ECB-nya sudah bilang akan menggelontorkan paket stimulus lanjutan di bulan Desember, nah, pemerintah Uni Eropanya itu sudah memberikan sinyal bahwa mereka sudah siap kucurkan sekitar 1,8 triliun euro. Bayangkan, kalau seperti itu berarti kondisi ekonomi Eropa akan relatif lebih baik, lebih cepat daripada Amerika. Dengan catatan pula, itu kalau ternyata stimulus fiskal yang dinanti-nanti itu tidak terwujud di Amerika. Ya. New Zealand, Reserve Bank of New Zealand di tanggal 10 November juga tidak bergeming dengan suku bunganya, tapi stimulus tambahannya berlaku di bulan Desember, itu sudah akan dilakukan, berarti ini sama dengan apa yang disinyalkan oleh ECB. Lalu kemudian melanjutkan program LSIP hingga 100 billion dolar New Zealand. Ya. Nah, ini adalah isu terbaru tentang OPEC. Kita masih melihat dengan apa yang akan dilakukan. Mereka fokusnya adalah menunda untuk kenaikan output atau kenaikan produksi selama 3 atau 6 bulan. Jadi catatannya ini ada 2 pilihan ya. Ini adalah rekomendasi dari panel. Ya, panelnya siapa? Panel itu yang mereka melakukan pertemuan sebelum OPEC meeting atau OPEC plus meeting ya. Jadi ada di situ JMMC dan lain-lain. Nah, mereka akan memberikan rekomendasi kira-kira layak atau tidak ya, dan muncullah kategorinya 3 atau 6 bulan ya. Mana yang lebih efektif? Ya, tergantung. Kalau misalkan kasus COVID yang masih belum selesai, berarti otomatis mereka akan milih yang 6 months ya, atau 6 bulan. Dan itu jauh lebih efektif untuk pergerakan crude oil. Dan ini adalah tentang isu akan digantinya Jerome Powell oleh Judy Shelton. Tapi informasi terakhir kemarin, voting pertama itu gagal, dia tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Tapi votingnya nilainya selisihnya cukup tipis ya, 47 banding 49. Dan itu juga karena salah satu senat senior di Partai Republik kebetulan berhalangan karena memang menjalankan karantina terkait COVID ya. Jadinya yang harusnya bisa ditunjuk ternyata tidak. Efeknya apa sih? Kenapa disebut dengan kontroversi? Karena sosok ini adalah sosok yang selalu berseberangan dengan kebijakan Fed. Ya, jadi selalu membuat protes. Dia sendiri adalah sebetulnya lebih kepada penasihat ekonomi dari Donald Trump. Ya. Lalu bagaimana peluang pasar finansial di 2001? Apa yang bisa Anda manfaatkan? Oke, ini yang kita nantikan, apa sih yang bisa kita lakukan terhadap market. Dow Jones yang sudah break all time high, lalu kemudian Nasdaq juga sudah berada di high, bahkan Nikkei, indeks saham Asia juga new high, lalu kemudian Kospi juga mengalami kenaikan, hanya saja Hang Seng yang sampai saat ini masih mengalami penurunan ya, atau sedikit tertahan di zona-zona resisten. Nah, kemudian emas juga kembali tertekan, lalu oil tertahan kembali di area 41, 42, bahkan 2 atau 3 hari yang lalu itu sempat 43 tapi tidak bertahan lama. Ya, jadi apa nih yang bisa dikatakan manfaatkan, apalagi pandemi belum usai. Oke, saya tampilkan dulu apa yang akan event apa yang akan terjadi di mendatang ya. Ini tanggal 30 November dan 1 Desember itu untuk Anda yang transaksi oil, harus perhatikan area tanggal tersebut. Dan ingat bahwa akan ada pertemuan di bulan Januari
yang agenda awalnya adalah mereka akan melakukan kenaikan produksi. Makanya tadi yang sempat kita lihat dari cuplikan beritanya, fokus mereka adalah untuk menunda. Ya. Nah, kita tinggal tunggu pertemuan tanggal 30 dan tanggal 1 itu akan memberikan rekomendasi apa? Apakah mereka akan sepakati penundaan tersebut atau tidak? Kalau tidak, wow, kita tidak bisa bayangkan bahwa crude oil mungkin akan kembali tertekan di bawah $35. Ya. Kemudian ada RBA 1 Desember, 9 Desember BOC, Bank of Canada, kemudian ECB tanggal 10 dilanjut dengan FOMC atau Fed di tanggal 17 Desember, termasuk juga BOE dan SNB, lalu kemudian BOJ, dan 31 Desember adalah Brexit deadline transition period. Ya. Jadi periode transisinya itu akan berakhir di tanggal 31 Desember. Oke, ini agenda-agenda yang penuh di akhir tahun. Ya. Anda bisa bayangkan kondisinya akan terbawa ke awal tahun 2021. Jadi imbasnya nantinya akan kita lihat apakah memang market sudah mulai positive thinking apa tidak. Oke, rekomendasi kami di 2021. Nah, seasonal events. Apa sih yang seasonal eventnya? Oke, kalau kita bicara musiman, setiap akhir tahun ada window dressing, itu biasanya dengan Santa Claus Rally, biasanya berimbasnya adalah kepada Dow Jones. Tapi catatan di sini ya, banyak orang yang bukan salah arti ya, lebih kepada mereka menantikan atau mulai memanfaatkan window dressing ini pas di bulan Desember malam Natal. Saya sarankan tutup pengetahuan Anda di situ ya, karena kenapa? Justru kalau misalkan Anda mulainya di let's say 20 Desember atau menjelang malam Natal, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kenapa? Karena market cenderung sideways, tidak akan banyak bergerak. Ya, justru Anda mulai memanfaatnya harusnya di pertengahan bulan November sampai pertengahan bulan Desember. Lalu kemudian apa? Anda setidaknya nantinya begitu sudah rally terjadi, begitu Anda mau masuk libur Natal, Anda sebetulnya sudah membukukan profit yang cukup lumayan. Ya, Santa Claus Rally, Santa Comes Early. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, saya catat 10 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir, itu selalu datangnya lebih awal daripada yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya mungkin di bulan Desember ya, dari tanggal 15 sampai akhir tahun atau bahkan terbawa sampai awal tahunnya. Tapi sampai saat ini yang saya lihat itu justru di pertengahan November sampai pertengahan Desember itu gejalanya sudah nampak. Seperti apa yang sekarang kita lihat ya, Dow Jones all time high dan juga lain-lain indeks saham mayoritas sudah all time high. Termasuk memang terdorong oleh faktor stimulus tentunya dan harapan vaksin ya. Tapi kalau misalkan ditanya kenapa ini akan terjadi penurunan, belum juga, karena di akhir Desember atau menjelang masuk ke 2021, kita masih bisa mendapatkan laporan keuangan yang cukup positif. Ya, biasanya itu juga terimbas di awal tahun, jadi terbawa. Jadi kalau misalkan Anda sudah mempunyai posisi dari awal November, overnight atau ditahan atau mungkin menambahkan posisi, nantinya di bulan Januari Anda tinggal panen sebetulnya. Ya. Lunar New Year 2021 biasanya berimbas kepada apa? Kepada tingkat permintaan untuk emas. Nah, catatannya juga ini sama dengan end of year window dressing. Jangan manfaatkan di bulan Februarinya atau Januari. Karena kadang-kadang kalau kita dapati Imlek itu di antara Januari atau Februari. Untuk tahun ini, untuk tahun depan itu akan berada di tanggal 12 Februari 2021. Nah, catatannya jangan manfaatkan saat sudah mendekati. Justru jauh-jauh hari atau 2 bulan sebelumnya setidaknya, ya mungkin paling lambat mungkin akhir November ini Anda harusnya sudah mulai manfaatkan. Nah, pertanyaannya terkait pandemi, apakah demand atau tingkat permintaan ini sudah muncul atau tidak? Karena kalau tidak ada, otomatis pergerakan emasnya tidak akan bombastis. Meskipun kalau lihat secara grafik ya, daily atau monthly, Anda tinggal cek di kurun waktu 5 tahun terakhir setidaknya. Di situ Anda bisa lihat candlestick. Saya lihat dari candlestick saja, dari volumenya. Ya, 2 bulan menjelang akhir atau sampai setidaknya Imlek itu biasanya disertai dengan kenaikan atau bullish candle di emas. Ya. Kemudian terkait dengan demand, apakah demand-nya sudah muncul apa tidak? Ya, kalau kita catat dengan data ekonomi, ternyata China sudah lebih dulu pulih, berarti kita tahu bahwasannya itu menandakan bahwa China sudah bisa menjadi tingkat permintaannya kemungkinan akan meningkat kembali. Jadi di sini kami yakini bahwa kebiasaan atau habit market di akhir tahun menjelang Lunar New Year atau Imlek itu pasti akan bombastis untuk emas. So, setiap penurunan, lagi-lagi saya ingatkan, setiap penurunan itu adalah kesempatan untuk Anda manfaatkan. Jadi kalau misalkan Anda tidak mau capek-capek, Anda tinggal lihat seasonal events-nya saja. Ya, Desember, Januari. Contoh yang tadi sempat kami tayangkan di awal.
2019 kami memprediksikan emas akan mengalami kenaikan, dan diupdate di bulan Februarinya ternyata betul-betul mengalami kenaikan sekitar 100 poin. Wow, ya, itu Anda bisa manfaatkan. Kemudian OPEC Plus ya berencana untuk menaikkan tingkat produksinya di Januari 2021. Oke, kalau ya, catatlah bahwa itu akan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dengan catatan tidak ada faktor stimulus untuk let's say dari Fed ataupun dari fiskal ya. Kemudian juga angka COVID terus melonjak, bahkan terancam karena menjelang libur Natal dan Tahun Baru biasanya banyak orang memanfaatkan untuk liburan. Berarti akan ada kekhawatiran terkait dengan peningkatan kasus COVID. Meskipun lagi-lagi saya ingatkan vaksin tetap ada, atau memang sampai saat ini laporannya cukup bagus, bahkan mungkin akhir pekan ini atau mungkin di pekan depan kita akan melakukan Pfizer katanya akan mencatatkan untuk FDA ya, untuk perizinan. Lalu kemudian, nah yang jadi masalah adalah tetap distribusi kepada seluruh dunia itu memerlukan waktu. Jadi kalau misalkan ternyata race to 2021-nya adalah tentang siapa cepat, apakah angka COVID yang terus melonjak atau memang vaksin langsung bisa disebar ya. Kalau ternyata vaksin masih harus diproduksi ribuan atau jutaan, apalagi untuk populasi dunia ya, otomatis yang kita khawatirkan adalah angka lonjakan kasus COVID ini. Karena mau tidak mau disadari atau tidak, angka COVID tersebut tetap naik kenyataannya sampai detik ini walaupun berita vaksin ada ya, dan itu yang dipandang oleh pasar sebagai stressful enough ya. Lalu kemudian kalau di-delay atau ditunda atau bahkan dibatalkan bagaimana? Oil akan break di atas $50 per barel. Sampai saat ini harga oil masih tertegun di area 41 dan 42. Ya, jadi manfaatkan itu kesempatannya. Asumsinya sekarang adalah mereka sudah sadar akan ada rekomendasi dari panel tentang penundaan 3 atau 6 bulan. Jadi nanti kita akan bicaranya tentang penundaannya berapa lama, 3 bulankah atau 6 bulan. Tapi market akan pricing in. Ya, akan mengantisipasi terlebih dulu. Jadi jangan pas Januari pertemuan langsung Anda manfaatkan. Anda akan ketinggalan. Begitu Anda beli, kemungkinan belinya sudah harganya terlalu tinggi. Ya, justru Anda harus manfaat dari sejak sekarang. Ya, begitu ada penurunan, koreksi, itu adalah manfaatnya. Nah, terkait vaksin, apa yang akan terjadi? Tentunya all risk asset seperti CFD, USD Index, Asia Index, lalu European Index tentunya akan bergerak positif karena dia terangkat oleh harapan. Hope ya, pergerakannya lebih seperti itu. Lalu kemudian crude oil secara tidak langsung, secara tidak sengaja terangkat. Kenapa? Kalau vaksin muncul, otomatis ya, vaksin muncul ini jangan salah ya, saya mengartikannya adalah sudah tersebar dengan merata. Jadi kalau misalkan belum tersebar dengan merata, kemungkinan kita hanya melihat efeknya adalah sekilas. Persis dengan 2 pekan terakhir yang kita dapatkan setelah penurunan di emas, lalu kenaikan di indeks saham, ternyata kembali turun, sementara emasnya kembali naik. Nah itu efek sementara. Kita masih membutuhkannya adalah vaksin tersebut harus sudah tersebar. Ya, nah, tentunya goalnya seperti apa? Nanti kita lihat, bicarakan dengan slide selanjutnya. Lalu kemudian terkait dengan cut rate atau pemangkasan suku bunga dan juga stimulus. Tentunya lagi-lagi ini adalah power boost yang sangat baik untuk all risk asset. CFD Index Asia ataupun Amerika ataupun Eropa akan bergerak positif. Ya, karena stimulus berarti mau tidak mau dia merangsang aktivitas ekonomi dan confidence market. Kemudian oil ya terbantu juga oleh positif demand dari atau positif sentimen dari yang namanya stimulus ya. Nah, kemudian tentunya cut rate ataupun stimulus itu akan positif untuk gold dan silver. So kalau Anda ngeri lihat pergerakan emas, Anda boleh sedikit melirik dengan grafik silver tentunya ya. Tapi mungkin kami lebih seringnya kepada emas. Kenapa? Karena memang emas ini menurut informasi dan juga yang ada di pengamat-pengamat lain itu menilai bahwa emas masih belum selesai sebetulnya ya. Nah, kita lihat dari sisi technical ya, perspektif dari technical. Oke, diawali dengan outlook dari dolar terlebih dulu. Ini yang selalu saya gambarkan di outlook harian emas. Saya sertakan di situ grafik emas, grafik dolarnya. Running price waktu di tanggal 18 November saya membuat ini berada di 92.28 ya. Anda tinggal cek dari grafik emasnya sekarang berada di berapa. Nah, perkiraan kami seperti ini ya, jalurnya seperti ini. Jadi dia dari bulan Maret mulai penurunan. Oke, satu sedikit catatan ya. Ini mengalami lonjakan kenaikan saat kapan? Saat awal diumumkan pandemi. Jadi orang larinya bukan safe haven gold tapi safe havennya currency dolar. Ya, mereka lebih pilih untuk memegang cash. Lalu kemudian kebijakan ekonomi, paket kebijakan stimulus, fiskal ataupun moneter itu membuat dolar tertekan.
dan beberapa tahap akhirnya meluncur deras dan bahkan di bulan Juli itu jauh lebih dalam ya. Kemudian konsolidasi terjadi. Nah, tapi perkiraan kami karena secara teknikalnya bentuknya seperti ini, biasanya dalam teknikal ini bahasanya ini hanya sekedar ya bayang-bayang sesaat atau kita sebutnya correction atau konsolidasi, lalu kemudian nantinya dia akan melanjutkan penurunan. Itu sudah terbukti beberapa hari yang lalu, di awal bulan itu sudah melalui penembusan, sempat comeback atau pullback, akhirnya kembali tergelincir. Dan hari ini pun kalau Anda lihat di Gold Outlook itu sebetulnya dia masih melalui penurunan ya. Oke, jadi ini perkiraan untuk DXY atau US dollar. Kemudian untuk monthly chartnya agak relatif serem teman-teman ya. Bayangkan ini ya, monthly chart ada ditemukan pola seperti ini. Saya menyebutnya double top ya. I don't know you agree with me atau tidak, yang jelas ini keadaannya. Kalau Anda lihat di grafik monthly-nya bentuknya moncongnya sama. Lalu kemudian ada areal terendah di situ neckline-nya ya, kurang lebih di zona 88 atau 89 mungkin ya. Sampai saat ini running price masih 92. Ada perkiraan medium term-nya, apalagi dengan kebijakan moneter suku bunga yang masih tetap bertahan sampai 2023 kata Fed, itu kemungkinan potensinya masih akan menekan US dollar lebih lanjut. Jadi apa yang kita coba refleksikan, apa yang kita coba stimulasikan untuk 2021 adalah semua berdampak dari US dollar. Kalau US dollarnya kembali pulih ya otomatis semua skenario yang kita jabarkan hari ini mungkin agak berubah ya. Oke, ini adalah dari grafik weekly sama dengan daily-nya, tidak perlu banyak kita ceritakan. Oke, ini adalah Dow Jones. Kemarin grafik H4-nya menunjukkan pola seperti demikian, tapi kurang lebih dia 50% targetnya 29.900 itu sudah tercapai ya. Lalu kemudian dia sekarang terkoreksi sampai 29.100 ya. Jadi hati-hati. Anda bisa lihat dari grafik harian yang kami share di YouTube, update terbarunya pola yang terbentuk Dow Jones H4-nya seperti apa. Yang paling penting di sini adalah grafik weekly ya. Weekly-nya saya menemukan pola elliott wave lagi teman-teman. Tapi kali ini wave-nya memang sudah memasuki wave kelima, cuman sayangnya mereka masih baru ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat ini resistance already broken ya, baru dipecah. Ini dia tidak terlampau jauh ya. Jadi ini masih ada kesempatan untuk mengalami kenaikan lebih lanjut. Jadi kalau kita bicara tentang memangnya Dow Jones masih bisa naik? Well, technical bicara seperti itu. Masih ada peluang. Perkiraan kami kalau kita gunakan Fibonacci extension, saya gunakan tarikannya dari titik kedua, ketiga, dan 4, jadi A, B, C, maka saya mendapatkan targetnya itu di angka yang paling tinggi adalah 36.000. Ya. Yang kemungkinan yang terdekat adalah 32.000. Sampai saat ini, dia masih bercokol di angka 29.900 yang tertingginya. Jadi perkiraan kami sebetulnya kalau kita lihat dari agendanya, mungkin 36.000 ini agak berat ya. Kecuali kalau memang kita mendapati ya stimulus fiskal berlanjut, lalu kemudian vaksin juga sudah bisa diedarkan, mungkin saja 2021 kita akan melihat angka 36.000 mungkin ya. Tapi yang paling dekat sebetulnya 30.000 atau 32.000 saya rasa jauh lebih logis untuk dicapai dalam waktu dekat. Apalagi kita memperkirakan dalam 3 bulan ke depan, November, Desember, Januari atau bahkan Februarinya ya. Oke, ini adalah crude oil yang tadi saya sempat singgung. Oke. Keberadaannya seperti ini, waktu awal pandemi ya, dia sempat rebound nah ini saya menggunakan Fibonacci retracement, dia ternyata sudah sekarang sampai saat ini flat di atas area 50%. Biasanya kalau kita gunakan Fibonacci retracement ada kecenderungan gini, 50%, 61.8% atau 38.2% itu jadi areal apakah dia terkoreksi saja lalu kemudian lanjutkan tren atau memang dia berubah tren. Nah, patokan saya karena dia selalu berada di atas 50% area, berarti dia sudah dalam kategorinya adalah bullish untuk medium termnya ya. Apalagi sampai saat ini area 40 selalu dites ya. Ini adalah area 61.8. Perkiraan kami saya kotaki di sini, kalau memang ternyata dia berhasil tembus zona resisten kita, itu kemungkinan targetnya potensi yang terdekat adalah $50 per barel ya. Ini adalah kemungkinan yang akan terjadi untuk crude oil. Saya mencoba untuk melihatnya dari sisi daily chart. Bagaimana dengan kondisi weekly chart-nya? Oke, weekly chart-nya menakjubkan. Jauh lebih menakjubkan dari daily. Kalau Anda lihat di sini, pasca dia turun, lalu kemudian dia rebound yang sangat fantastis, persis dengan prediksi kita, lalu kemudian dia sudah pernah koreksi.
sudah pernah koreksi di area 34 atau 35 dolar, lalu kemudian dia sekarang berimbang dengan zona yang pernah terjadi pasca pandemi. Ya, artinya apa? Ada kedua kemungkinan sebetulnya. Ini bisa saja jadi double top. Tentunya kalau kita skenariokan atau kita sandingkan dengan fundamental yang tadi, apakah 3 bulan atau 6 bulan extension, maka kita akan berdapat ini. Kalau ternyata mereka tidak menunda atau tidak membatalkan kenaikan produksi, otomatis yang akan ada atau terjadi ini adalah double top. Tapi kalau misalkan ternyata mereka confirm menunda atau bahkan membatalkan, siap-siap dia mengalami kenaikan 50 dolar barel akan dicapai 51 atau bahkan di atas 50 dolar. Ya, kurang lebih resisten yang paling tingginya kurang lebih berada di area 42 hingga 43 dolar. Ya. Dan ini adalah gold yang sangat dinantikan, apakah emas akan mulai kenaikan kembali atau memang sudah habis masa kemilaunya. Ya. Oke, ini ada falling wedge dalam posisi uptrend. Anda bisa lihat di sini ya, ini uptrendnya. Sebenarnya kalau misalkan kita perjelas lagi, Anda flashback ke belakang, ini kejadian sebelum pandemi, lalu ini adalah pandemi. Jadi dia sempat turun tajam, lalu kemudian dia coba bangkit sampai ke 2075. Kalau kita lihat dari struktur ya, kalau kita bicara tentang struktur market dari technical, seharusnya ini dalam zona bullish dan ini adalah faktor koreksi teman-teman. Jadi hati-hati kalau Anda masih berkeyakinan tentang vaksin, ingat catatannya yang tadi, bahwasanya ada hal-hal yang harus diperhatikan, bukan vaksinnya saja, tapi peredaran vaksinnya itu sendiri. Lalu kemudian pemulihan ekonomi terkait dengan aktivitas ekonomi, bukan tentang vaksinnya saja. Dan bahkan catatan khususnya adalah vaksin sendiri, sebetulnya sifatnya bukan menyembuhkan, tapi lebih kepada protection. Ya, untuk menghindari dampak lebih lanjut. Jadi perkiraan kami seperti ini. Kalau lihat dari polanya, falling wedge, masih akan ada tekanan, jadi hati-hati, potensinya 1822, 1827 mungkin akan muncul, atau mungkin tidak sama sekali ya, tapi kita lihat ya. Yang jelas dampak dari informasi berita itu akan tetap tekan dulu, lalu kemudian nantinya akan kembali berdampak kepada ekonomi. Jadi kebijakan paket stimulus, kebijakan suku bunga nol, itu masih tetap akan berimbas menjadi dorongan yang positif untuk gold. Termasuk juga tingkat utang setiap negara. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa statement pengamat ekonomi, menilai pasca krisis yang diakibatkan pandemi, kita akan menghadapi krisis berikutnya, yaitu terkait dengan tingkat utang. Ya, ada kemungkinan Amerika bisa default. Dan bayangkan kalau itu terjadi, berarti orang akan berlarinya kemana? Orang akan berlarinya ke safe haven gold. Kurang lebih itu. Ya. Nah, 50% targetnya ada di area 2045, sementara target utama dari pola ini adalah 2154. Mungkin Anda pernah mendengarkan target yang sempat diumbar oleh beberapa orang, itu akan berada di angka ini ya. Jadi angkanya 2100 2100 itu wajar ya, angka wajar. Kita baru mentok di area 2075. Jadi ini area koreksi. Kalau kita lihat dari weekly-nya ini ya, kalau tadi dari daily ya ini daily. Nah, weekly-nya juga sama, memiliki pola yang sama. Bahkan kita bisa kategorikan wave 1, 2, 3 ini adalah wave keempatnya, berarti kita sedang menunggu wave 5. Jadi ada dua tuh ya, potensi dua hal yang bisa menjadi rujukan adalah tentang Elliott wave-nya sendiri ya. Nah, monthly chart-nya waktu di bulan Juni webinar kita tayangkan tentang cup and handle ya. Tapi ternyata dia tembus dan tidak ada koreksinya di sini. Jadi kalau tipikal cup and handle itu biasanya akan ada koreksi di sini. Ya, ternyata all time high 1920 ditembus, dia berarti new all time high 2075. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ya saya membuat note di sini, ya. Pola yang terbentuk ada kemungkinan cup and handle ataupun ascending scallop atau huruf J, ya. Kalau kita lihat dari huruf J ini dia lebih J, ya. Nah, kalaupun kita asumsikan terkait dengan kedalaman dari mangkok, ya. Ini high-nya, maka kita refleksikan ke sini, targetnya sebetulnya 2.500, ya mendekati 2.600. Wow, terlalu muluk. Oke, kita lihat secara teknikalnya seperti itu. Kenyataannya teknikalnya itu. Ya, kalau kita bicara tentang cup and handle. Jadi kalau bentuknya cup and handle, maka potensi koreksi belum selesai. Jadi akan ada koreksi di sini. Ya, hati-hati koreksinya mungkin hanya 50% area. Ya, tapi perkiraan saya mungkin koreksinya cuma berada di area 1824. Ini berarti mirip dengan apa yang tadi kita gambarkan di sini. Ya, daily chart-nya bicara akan ada potensi support di 1822, 1827. Ya, ini mirip dengan keadaan real body close di tahun ini adalah tahun 2011-nya, itu setelah dia menciptakan all time high di 1824. Ya, nah catatan khususnya kalau ternyata ascending scallop maka koreksinya bersifat terbatas. Nah ini
Ya, kalau misalkan ini ascending scallop, artinya tidak akan ada koreksi yang terlampau dalam, maka kemungkinan potensinya hanya sampai sini. Ya, oke. Satu hal yang lebih menarik lagi, kalau kita lihat dari sisi candlestick. Nah, ini lagi-lagi Bapak Ibu, kalau misalkan Anda sering menghadiri atau mengikuti webinar series kami, di technical kami pernah membahas ini, bahkan awal bulan ini ya, kalau tidak salah, awal bulan ini kami pernah membahas ya tentang terkait outlook-nya dari candlestick, di mana bulan kemarin berhasil ditutup dengan ini adalah inverted hammer. Dan biasanya kalau inverted hammer itu mengalami kenaikan. Bahkan pasca kami merilis itu, satu hari berikutnya dia mengalami kenaikan 50 poin. Ya, meskipun lagi-lagi digagalkan oleh berita dari Pfizer yang memberikan dampak cukup positif kepada risk aset. Ya, tapi kita lihat, potensinya dia belum bergeming, bahkan areal support masih cukup kuat. Nah, andai kata penutupan bulan ini, katakanlah bulan November kembali tutup dengan inverted hammer, apa yang terjadi? Ada tinggal cek di Google, kalau misalkan dua komposisi dari inverted hammer, efeknya bagaimana? Kalau perkiraan kami, maka kemungkinan next candle-nya, berarti awal bulan Desember, ini kita akan mendapatkan pola kenaikan lanjutan. Itulah sebabnya kami merefleksikan atau merekomendasikan emas masih bisa Anda manfaatkan end of year sampai menjelang Imlek. Oke, rekomendasi untuk crude oil singkatnya seperti ini. Supply versus demand tetap akan menjadi kendala pergerakan minyak. Lalu kemudian ada lonjakan kasus COVID dan tentunya lockdown, itu gangguan terhadap demand. Lalu kemudian yang menjadi kunci adalah pertemuan OPEC dan OPEC plus JMMC. Anda bisa lihat tadi agendanya adalah tanggal 30 November dan tanggal 1 Desember. Nah, rumorsnya yang tadi sudah sampaikan juga, rencana awalnya akan melakukan penambahan supply atau produksi karena pemulihan dikatakan sudah normal. Ya, jadi mereka menganggap atau negara produsen oil ini menganggap pemulihan sudah ada. Bahkan ya kalau kita bicara tentang Senat dari Partai Republik juga menilai sudah ada pulih. Tapi mereka tidak bisa menyampingkan ternyata benua Eropa sana sudah mulai melakukan lockdown kembali. Bahkan Australia, lalu kemudian Amerika, negara-negara bagiannya sudah mulai menjerit, lalu kemudian angka lonjakan kasus tetap meningkat. Ya. Nah, rumor kebijakan terbaru ada rekomendasi dari panel untuk penundaan. Nah, ini suggest kami, kalau tidak ada extension cut, ya artinya tidak ada delay untuk extension cut atau yang kita sebut dengan kenaikan produksi, maka waspada penurunan bisa mencapai di bawah $35 per barel. Perkiraan kami target penurunan itu ada di angka 32 atau bahkan $24 per barel. Outlook-nya yang tadi sudah sempat kita share, kita lihat dari grafik. Lalu kemudian kalau terjadi kesepakatan, uptrend berpotensi tembus di area tembus resisten 43 ataupun 44, targetnya adalah 50 dan $54 per barel. Ya. Note yang harus Anda perhatikan, ini adalah tergantung dari berapa lama delay penambahan produksi yang disepakati OPEC. Jadi untuk mencapai angka 54 atau $55 per barel, itu tergantung apakah mereka delay 3 bulankah atau 6 bulankah. Kalau cuma 3 bulan dengan kondisi mungkin ya mereka asumsikan dengan harapan bahwa vaksin akan segera rilis, berarti otomatis sebetulnya mereka lebih terbantu dari sisi psikologis market, bukan dari kebijakan market, ya kebijakan OPEC dalam hal ini. Ya berarti akan sangat sulit untuk menembus zona 54 ataupun 55. Jadi perkiraannya mungkin 50 masih cukup wajar. Ya, tapi kalau ternyata ada kesepakatan extend sampai 6 bulan, otomatis dengan kondisi tersebut bisa dikategorikan mereka mewaspadai kondisi yang ada di pasaran. Oke, berita vaksinnya kurang lebih seperti ini. Ya, untuk Dow Jones ini juga akan berlaku untuk emas ya. Jadi ada seasonal events akan membantu Dow Jones tetap berpeluang naik. Lalu kemudian kenyataan di lapangan balik lagi ini adalah negatif saatnya, ada sisi negatifnya. Lalu kemudian ada pertemuan Fed di bulan Desember yang diperkirakan mereka akan melakukan juga hal yang sama dengan komposisi ataupun hal yang dilakukan oleh para bank sentral lain. Suggest kami tetap buy. Kalau ada koreksi, lakukan buy seperti apa yang terjadi tadi malam sampai saat ini. Ya, potensi target untuk 3 bulan ke depan 30.300 dan 32.500 ya. Dengan notes catatan 32.500 mungkin agak berat kalau angka COVID tetap melonjak. Meskipun ya berita vaksin lagi-lagi, tapi juga karena belum diproduksi dan belum distribusi merata, jadi kemungkinan target kami 30.300 yang terdekat dan 32.000 mungkin sedikit ya mendekati 31.000 ya, kurang lebih seperti itu. Untuk emas ya kurang lebih sama, dengan berita vaksin akan membuat emas tertekan karena dia akan mengalihkan asetnya ke risk aset yang lebih bernilai dulu ya, timbal hasil yang lebih dulu. Lalu yang akan menjadi catatan di sini adalah meskipun ada penurunan itu bukan serta-merta menghapus potensi kenaikan untuk gold. Lagi-lagi
paket kebijakan moneter sampai 2022 masih tetap mendukung, apalagi dengan kategorinya kita masih belum bisa untuk mengangkat paket stimulus yang ada. Ya, kemudian pertemuan Fed juga akan berpengaruh. Buy potential on correction, target 3 bulan ke depan seperti apa yang sempat disajikan di grafik, ada 1950, 2045 dan juga 2154. Perkiraan kami mungkin di akhir tahun kisaran 1950 ataupun mungkin 2000 mungkin akan ditutup di area tersebut, tapi karena kita seasonal events menjelang Imlek, ada kemungkinan 2045 akan terwujud lagi, ya. Oke, ini yang memperkuat kami, ya. Best month of the year, jadi dalam satu tahun itu yang paling bagus adalah Maret. Kenapa? Karena terjadi penurunan cukup dalam, itu artinya emas lebih murah. Itu berarti kalau kita kategorikan persis dengan yang kejadian sekarang, karena vaksin atau apapun, berarti koreksi itu adalah hal yang wajar untuk Anda incar. Lalu kemudian, Anda lihat di sini, November, nah minusnya kecil, ya. Minusnya kecil, lalu kemudian di bulan Desember akan mengalami kenaikan. Otomatis Anda kalau entry sekarang seharusnya di bulan Desember sudah ambil untung, ya. Lalu kemudian dilanjutkan di bulan Januarinya yang ternyata cukup fantastis. Itulah sebabnya seasonal event menurut kami masih tetap layak untuk Anda pertimbangkan melakukan buy emas. Lalu kemudian kalau secara kuartal, tentunya yang paling bagus adalah di kuartal ketiga. Yang paling jelek adalah kuartal kedua. Nah, kuartal ketiga sudah berjalan, kita sedang memasuki kuartal keempat, berarti otomatis nanti kuartal keempat itu di ujungnya adalah di bulan Desember, tapi data rilis of course di bulan Januari. Jadi kemungkinan inilah dua hal ini yang membuat kami yakin bahwa emas masih bisa dan layak untuk Anda pertimbangkan untuk melakukan kenaikan. Oke, ini ada views, ya, pandangan lain dari sisi gold. HSBC mencatat memang akan terjadi penekanan terkait dengan apa yang terjadi terkait vaksin. Tapi lagi-lagi di sini Anda lihat, ya, saya coba untuk merefleksikan di sini. Dua hal yang akan membuat bearish emas, lonjakan atau penguatan USD dan juga penguatan dari US Treasury Yield. Jadi bukan masalah vaksinnya, tapi lebih pada minat terhadap risk appetite, ya, atau aset-aset berisiko. Kemungkinan 1800, jadi persis dengan area yang kita gambarkan tadi, 1820 ataupun 1827, ya, mungkin mendekati itu. Kalau misalkan area strateginya mungkin Anda bisa sesuaikan dengan tenaga konsultan kami, ya. Nah, medium term-nya bagaimana? Outlook-nya tetap HSBC menilai bahwa ini adalah good for gold. Ada kebijakan yang good for gold adalah tingkat utang yang tinggi, itu di awal sudah kita kupas, kemungkinan gagal bayar, penurunan harga aset yang rentan, dan lain-lain, termasuk kebijakan fiskal dan moneter terkait pandemi. Oke, ini adalah dari Goldman Sachs juga sama, ya, outlook-nya ternyata dia mengatakan bahwa komoditi justru baru berada di awal struktur uptrend. Jadi hati-hati, ini koreksi yang tadi saya gambarkan di grafik daily. Ya, polanya seperti itu, dalam pola kenaikan, lalu dia ada koreksi. Oke, jangan lupakan Asia. Ya, ini yang kami sempat tayangkan di Instagram kami, official, Agrodana Futures Official. Ada RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, yang ditandatangani oleh 15 negara Asia Pasifik. Ini menandakan kebangkitan untuk negara Asia dan Pasifik tentunya, ya, dan dipelopori dengan China. Kita tahu China ini adalah kompetitor yang sangat abadi untuk Amerika, ya. Otomatis semua akan menilai China. Apalagi dengan keadaan sekarang, China sudah mengalami pemulihan yang cukup signifikan, ya. Jadi emas akan naik, dan ini imbasnya kemana? Imbasnya adalah Nikkei. Nikkei mengalami kenaikan yang cukup fantastis, bahkan kalau Anda lihat di sini dia sudah breakout, ya. Sudah breakout, ini kategori daily chart di tanggal 18 November, ya. Running price-nya berada di 25.700 dengan high 25.800, ya. Nah, ini mungkin akan terjadi koreksi terlebih dulu, sangat wajar. Itulah sebabnya dalam 2 hari ini saya kecenderungannya melihatnya ada koreksi, dan angka wajarnya kalau Anda ingin buy di berapa? Kalau misalkan Anda lihat sudah mendekati area 25.300, serasa Anda harusnya sudah bisa layak untuk melakukan buy, ya. Apalagi kalau misalkan dapat 24.800. Tapi intinya begini, kalau misalkan Anda ingin memanfaatkan, jangan mencari area yang terlampau ideal, terlampau bagus, karena kemungkinan potensi koreksinya ada, tapi koreksi yang terdekatlah itu yang akan bisa Anda manfaatkan, ya. Weekly chart-nya berkata bahwasanya kita sudah menembus zona, ini adalah bullish rectangle. Bullish rectangle-nya kalau kita lihat targetnya sesuai dengan ketinggian itu adalah 30.700, ya. Bayangkan sekarang 25.500, kalau ke 30.700 dapat berapa poin? Tapi target terdekat lagi-lagi 50%-nya ada di 27.300. Setidaknya kalau Anda manfaatkan dari 25.000 saja ke 27.000 sudah mendapatkan 2.000 poin, dan ya, mungkin di awal tahun Anda sudah tersenyum dengan sumringah karena dana-dana yang sudah digunakan untuk liburan, atau mungkin kita cenderung daripada liburan dapat penyakit, mendingan kita trading, seperti itu, ya. Oke, kesimpulannya, akhir tahun dan awal tahun biasanya memberikan peluang untuk CFD indeks saham dengan adanya window dressing.
Tapi gold juga akan mengalami hal yang serupa karena menjelang Lunar New Year, ya. Lalu keberadaan vaksin tentunya sangat positif untuk aktivitas ekonomi, ya, karena dapat mengangkat GDP masing-masing, tapi produksinya dan distribusinya juga masih belum jelas, ya, masih belum jelas. Dan itu yang membuat para pengamat cenderung mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di kurang lebih di musim dingin, karena ini berkaitan dengan libur Natal, terkait dengan lonjakan kasus COVID dan angka hunian rumah sakit di semua negara itu sudah penuh. Kebijakan moneter yang longgar ditandai dengan suku bunga rendah juga stimulus yang masih diterapkan oleh bank sentral. Tentunya ini akan menggunakan sisi untuk saham dan juga gold. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang gangguan demand yang akan masih menjadi busuh bagi harga minyak dunia, yaitu crude oil. Jadi kalau tidak ada kebijakan dari OPEC, harap berhati-hati karena kemungkinan kenaikannya hanya relatif sesaat. Berbeda kalau misalkan mereka bisa memanfaatkan momentum dengan area kenaikan dari sentimen pasar. Oke, saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan ke Ibu Christine. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Irfan. Dan saat lagi kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Saya sudah menampung banyak sekali pertanyaan dari para peserta. Mungkin saya bisa bacakan. Oke. Pertama dari Bapak Wira. Beliau dari Kota Makassar, Gorontalo, Pak Irfan. Oke, jauh sekali ya. Iya, ingin bertanya begini, Pak. Untuk tahun 2021 nanti, kira-kira saham apa yang harganya akan naik? Mohon agar diberikan 3 jawaban dan diurut dari yang paling bagus dan yang selanjutnya. Oke. Lalu yang kedua, kapan sebaiknya kami bisa mulai berinvestasi jika yang demikian bagus dan sahamnya bisa diprediksi naik sesuai dengan hasil prediksi? Oke, mantap sekali ya. Sepertinya Bapak ini pemain saham ya, ini pemain saham murni nih kalau saya lihat ya. Dari segi pertanyaannya berbobotnya langsung menuju titik sentralnya. Ya. Mungkin Bapak Tommy aja sudah sampai senyum-senyum karena ini, wah ini orang saham ini. Oke, berkaitan dengan pertanyaan Pak Wira, ini satu catatan khusus dengan Pak Wira, kami tidak mentransaksikan saham per perusahaan ataupun per individu Pak ya. Jadi itu catatannya. Lalu yang kedua, yang kita transaksikan memang ada indeks saham CFD, dan ini jauh lebih unggul sebetulnya Pak kalau misalkan kita kategorikan segi amannya ya. Bayangkan kalau misalkan Bapak beli saham satu sektor atau misalkan satu perusahaan, mungkin memang kelebihannya adalah mendapatkan dividen ya. Kalau misalkan Anda pilih yang dividen. Tapi kalau yang kejelekannya apa? Kalau misalkan ternyata let's say COVID-19 masih ada, lalu kemudian ada wave kedua atau wave ketiga, apalagi dengan angka lonjakan yang terus-terus meningkat, otomatis ada kekhawatiran misalkan salah satu sektor dihindari misalkan ya, dan tentunya itu akan berimbas kepada kinerja dari saham tersebut. Nah, otomatis kalau kita bicara tentang saham individu atau saham satu perusahaan, ada risiko untuk mengalami jatuh sampai level 0. Apalagi kalau misalkan di awal pandemi kita sempat mendapatkan beberapa pengusaha atau beberapa bisnis itu mengalami kendala sampai bangkrut. Ya, ada yang ditopang, ada yang tidak ditopang, dan yang tidak ditopang ini yang berbahaya. Akhirnya berujung kepada pemecatan atau PHK. Nah, otomatis kalau menurut kami justru Anda harus manfaatkan ini dari CFD-nya. Ya, CFD index di kami itu adalah bukan per satu perusahaan atau per individu, tapi total dalam satu negara. Jadi indeks ini kelebihannya apa? Salah satunya adalah dia tidak akan jatuh sampai ke titik 0. Jadi sejelek-jeleknya masih tetap ditopang dengan, mungkin kalau kita bicara ada sektor yang positif, itu yang akan membantu dari kinerja negatif-negatifnya. Ya, dan yang terpilih katakanlah seperti Dow Jones ya, ada 30 perusahaan di situ, berarti 30 perusahaan yang memang dinilainya sangat layak, sangat bombastis ya. Nasdaq misalkan sektor teknologi itu juga bagus ya, dan seperti misalkan kalau misalkan Anda pertimbangan CFD Asia, salah satunya Nikkei, karena dari segi teknikal juga sudah menunjukkan polanya akan mengalami kenaikan. Nah, kalau kita bicara tentang anggap saja Pak Wira ini menanyakan saham apa atau sektor apa yang akan mengalami kenaikan. Teknologi itu sudah pasti bisa mengalami kenaikan selama pandemi, Pak. Bahkan Jerome Powell itu memberikan catatan khusus, meskipun nantinya kita kembali ke new normalnya ini tidak akan kembali ke normal semula. Kebiasaan-kebiasaan yang ada, kayak misalkan kita mengalami kerja secara fisik, tatap muka, pertemuan-pertemuan, dan lain, itu akan memanfaatkan sektor teknologi. Salah satunya yang kita lakukan seperti ini, webinar atau seminar online. Ya,
pertemuan-pertemuan kantoran itu pun akan dilakukan sama halnya. Ya, jadi kemungkinan ini akan menjadi suatu kebiasaan baru yang diadaptasi untuk di kemudian hari. Jadi kemungkinan potensinya seperti wearing mask itu ya, atau kita menggunakan masker, kemudian hand sanitizer, kemudian teknologi tentunya itu masih akan ada. Bahkan kalau kita bicara tentang potensi yang akan layak apa? Saya sempat membaca kemarin refleksinya sebetulnya karena pandemi masih belum selesai, lalu vaksin juga belum bisa diedarkan secara serius atau secara merata. Ya, ini kemungkinannya sektor teknologi. Kalau Bapak ingin memanfaatkan sampai penghujung tahun setidaknya, kalau Anda ragu dengan Dow Jones, pilihlah Nasdaq. Nasdaq sektor teknologi itu akan sangat berjalan positif, Pak, seiring dengan penggunaan jalur komunikasi online seperti ini. Ya, jadi itu yang akan menjadi peluang untuk Bapak. Lalu pertanyaan kedua, kapan sebaiknya bisa dimulai? Sejak sekarang, Pak. Jadi begitu ini tutup, Bapak langsung telepon. Atau jangan nunggu ini tutup, Pak, ya. Bapak langsung kontak marketing yang mengundang Bapak, ya. Lalu tanyakan bagaimana persyaratannya, lalu kemudian lakukan registrasi, dan Anda siap mencari area koreksi, lalu kemudian Bapak tinggal lakukan buy. Karena kemungkinan potensi tersebut masih bisa berimbas sampai tahun depan. Ya. Ada atau tidak ada vaksin, kemungkinan sektor teknologi itu masih akan tetap positif. Meskipun dengan satu catatan ya, koreksi agak sedikit dalam mungkin akan terjadi kalau vaksin pertama kali diedarkan. Kenapa? Karena otomatis disitulah terdapat euforia dari para pelaku pasar bahwasanya dengan adanya vaksin mereka merasa aman. Mereka akan merasa aman untuk beraktivitas. Padahal kenyataannya menurut ahli kesehatan, bahkan saya sudah sempat bertanya kepada rekan-rekan kedokteran, vaksin itu bukan untuk menyembuhkan, tapi lebih kepada menjaga saja. Jadi kondisinya akan mirip dengan apa yang terjadi dengan vaksin Ebola, vaksin polio, dan lain-lain. Tetap ada orang yang sakit polio, tetap ada orang yang sakit Ebola. Bahkan kalau kita bicara Afrika, ya, tetap mereka akan mengalami endemi Ebola. Otomatis kalau seperti ini, hal yang sama juga akan terjadi dengan vaksin dari corona. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi mohon maaf untuk saham mungkin kita tidak lebih ke individu, tapi lebih kepada kumpulan, ya, kumpulan. Jadi yang kami sarankan pertama yang paling bagus sebetulnya dengan kondisi ini berarti teknologi, Nasdaq. Yang kedua seperti yang tadi sempat kami share juga Dow Jones itu cukup menarik. Lalu kemudian yang Asianya Anda bisa pilih untuk Nikkei. Ya, karena mau tidak mau nanti dengan adanya Joe Biden, lalu kemudian tadi adalah RPEC itu mendorong Asia untuk bangkit, ya, termasuk juga dari China-nya juga sudah mulai positif kok, ya, jadi bisa Anda manfaatkan. Kurang lebih seperti itu, Bu Christine. Terima kasih, Bu. Lalu ada pertanyaan kedua, Pak, dari Ibu Eli Safitri dari IDM Bogor. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara membangun rasa percaya terhadap investasi yang kita tanam kepada pengelola? Lalu pertanyaan kedua, selain saham, minyak, dan emas, apakah investasi properti di masa pandemi dan resesi ini akan membuat perputaran perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik? Terima kasih. Pertanyaannya lebih ke sektor properti juga ya. Poin pertama, membangun kepercayaan terhadap investasi. Saya mengutip dari pernyataan Warren Buffett, ya, khawatirlah saat orang confidence dan confidence-lah saat orang khawatir. Ya, jadi pernyataan ini mengisyaratkan kalau misalkan euforianya bullish, berarti Anda skip dulu, ya, ada kemungkinan dia akan terkoreksi. Tapi kalau misalkan kita lihat banyaknya lebih kepada khawatir, rasa cemas dan lain, persis dengan apa yang terjadi waktu pandemi, justru di situ ada kesempatan untuk Anda manfaatkan. Contoh, Dow Jones kala disebutkan dengan pandemi di tanggal 11 Maret, dia langsung meluncur drastis sampai tingkatan 18.000. Anda tinggal cek, sekarang posisi Dow Jones di berapa? Ya. Itu artinya apa? Kesempatan disitulah yang terjadi dan tidak akan pernah berulang. Jadi begitu dia mengalami penurunan, otomatis Anda bukannya lari ketakutan, justru Anda siapkan dana untuk melakukan investasi tersebut. Kenapa? Karena Anda dijamin tidak akan mendapatkan harga yang murah. Ya, persis dengan kalau kita datang ke mall ada diskon menjelang akhir tahun, misalkan beli baju yang biasanya satunya harga 600.000 ternyata di diskon 50% jadi 300.000, otomatis 600.000 bisa dapat 2, atau mungkin buy 2 get 1 atau buy 1 get 1,
Ya, kalau seperti itu kan berarti otomatis apa yang Anda beli jauh lebih murah, berarti itu yang Anda cari. Jadi kalau misalkan kita membangun confident, ya Anda harus bisa melihat dari sisi minimal kalau misalkan Anda tidak tahu teknikalnya, tidak tahu beritanya, Anda patokan bahwa Anda tahu harga. Biasanya kalau ibu-ibu patokannya selalu harga. Makanya kalau datang ke pasar selalu nawar jauh lebih murah. Ya, bahkan tukang dagangnya sampai pusing di kepala. Ya, nah itu cara kita membangun confidence. Yang kedua, pastikan cara membangun confidence juga kita harus meyakini bahwa oke, dana kita cukup apa tidak, dan jangan menggunakan dana yang kategorinya mungkin dana utama. Ya, atau kita sebutnya dana panas. Mendingan Anda punya simpanan atau saving. Nah, saving ini kan sebetulnya beberapa tahun terakhir kita berkendala dengan bunga. Anda menyimpan uang di bank, Anda belum tentu mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Tapi begitu Anda bertransaksi saham, entah itu pasar saham yang per satu perusahaan, atau misalkan di bursa efek seperti itu ya, atau misalkan dengan CFD seperti yang ada di kami, itu otomatis Anda lebih mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ya, itu yang bisa Anda lakukan. Jadi pilihlah sektor ataupun dengan produk yang mungkin Anda lihat itu adalah opportunities. Ya, jadi bukan yang salah adalah begitu Anda melakukan beli justru pas saat dia lagi mengalami kenaikan. Nah, dengan keadaan sekarang gimana? Nah, seasonal events yang tadi saya sebutkan, yang kita presentasikan, itu adalah kesempatan untuk Anda. So, the correction must be your opportunity to buy on dip. Jadi kalau misalkan lihat Dow Jones, Nasdaq, ataupun Nikkei ada koreksi, Nikkei relatif lebih cepat koreksinya saya rasa, ya 25.200, 25.100 sudah terlampau dekat, karena sampai sekarang areal terendah 25.400. Jadi itu sebetulnya sudah bisa Anda manfaatkan kalau misalkan Anda mau manfaatkan untuk kategori medium term. Setidaknya sampai akhir tahun, ya seasonal event-nya bisa Anda manfaatkan atau sampai awal tahun 2021. Lalu ya pertanyaan kedua tadi, sektor properti bagaimana? Well, sektor properti menurut pengamat justru Anda, ya ini alternatif terakhir ya, alternatif yang bisa Anda manfaatkan daripada Anda masuk ke sektor perbankan, karena perbankan mungkin nanti akan menjadi pilihan utama, karena mau tidak mau ini akan berkembang, ya apalagi kebijakan dan lain-lainnya. Nah, properti ini Anda belum pernah melihat harga, kita belum pernah melihat harga tanah ataupun bangunan itu cenderung turun, ya. Jadi sebetulnya kalau disebut properti di zaman pandemi gimana? Masih bagus. Justru Anda mendapatkan harga murah dan bahkan bank memberikan agunan kredit yang jauh lebih murah. Ya, jadi entah Anda menggunakan KPR atau apapun sifatnya, tapi mohon maaf saya tidak terlalu dalam mendalami, tapi kurang lebih seperti itu. Ya, yang saya baca, sektor properti masih bisa menjadi pilihan untuk Anda yang menginginkan, ya let's say medium term ataupun long term. Karena properti jangan sampai Anda beli tanah sekarang harga 500 juta, lalu kemudian 1 minggu kemudian Anda butuh duit langsung Anda jual. Jangan, itu sudah pasti Anda ketahuan BU. Butuh uang, ya, dan akhirnya ditekan oleh konsumen, akhirnya harganya turun, ya. Oke, demikian Bu Christine. Ya, mungkin ada pertanyaan selanjutnya ya Pak dari Pak Wijaya Philip. Oke. Dengan kemenangan Biden, apa stimulus akan membesar dan apa bisa lolos dari Senat yang dikuasai Partai Republik? Bagaimana fuel oil karena Biden itu lebih cenderung green energy? Ya. Mungkin bisa dibantu Pak. Oke, thank you Pak Wijaya. Ini persis dengan apa yang kita amati ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum Pilpres, saya sempat juga menayangkan ini di video Outlook ya, dengan catatan bahwa kalau misalkan Joe Biden menang, bahkan di Weekly Newsletter kalau tidak salah itu sempat ditulis Joe Biden menang karena memang Biden ini lebih kepada green energy, lalu kemudian ada isu dia akan lebih mempelopori atau meningkatkan daya beli di ya mungkin mobil irit bahan bakar ya, atau sama sekali tidak menggunakan bahan bakar, mobil listrik ya. Makanya kita lihat Tesla itu bombastis terus, naik terus, bahkan tadi pagi saya lihat sahamnya naik ya. Nah, kalau kita bicara tentang Joe Biden, ya kita singkirkan terlebih dulu tentang dia green energy atau apapun. Ya, kalau kita bicara tentang kebijakan Joe Biden atau Partai Demokrat dalam hal ini, itu kurang lebih diperkirakan akan melakukan spending. Ya, makanya di sini catatannya adalah kemungkinan tingkat utang Amerika itu akan jauh lebih membumbung tinggi. Anda tinggal cek di worlddebtclock.org ya. Di situ ada angka masing-masing negara tingkatan utangnya cenderung naik terus. Dan itulah yang saya khawatirkan nanti setelah pandemi selesai, katakanlah vaksin efektif, ya, kemungkinan faktor berikutnya, krisis berikutnya tidak akan jauh dari tingkat utang.
gagal bayar dari masing-masing negara itu bisa saja terjadi. Stimulus yang dijadikan faktor pembantu atau pendongkrak ekonomi itu salah satunya adalah digunakan dari utang. Ya, jadi bayangkan kalau misalkan stimulus tersebut atau spending yang dilakukan besar-besaran, maka tingkat utang yang akan muncul. Itulah sebabnya kenapa Partai Republik atau dalam ini Senat yang dikuasai Partai Republik itu menolak dengan adanya stimulus lanjutan. Ya, tapi kalau misalkan menjawab pertanyaan, apakah Biden akan confirm akan melakukan hal tersebut? Ya. Beberapa pengamat ekonomi mayoritas mengatakan hal tersebut ya, itu akan tetap dilakukan meskipun nantinya katakanlah di Senat masih kembali dikuasai Republik. Dan ingat, kita masih menunggu hasil akhir dari Pilpres karena memang Donald Trump masih menolak ya untuk mengakui kekalahan. Tapi informasi terakhir, Michigan, kemudian daerah-daerah lain itu sudah confirm mengumumkan sebagai pemenangnya adalah Joe Biden. Jadi kita tinggal lihat inaugurasinya di tanggal 20 Januari 2021, lalu kemudian nantinya juga akan terkait dengan angka siapa yang akan menduduki Senat. Karena angkanya masih imbang, ya 48 berbanding 48. Atau kalau tidak salah terakhir itu 48 banding 49. Ini untuk Senat sendiri harus mencapai angka 51. Dan kalau menurut perhitungan, katanya partai yang memenangi pemilu atau dalam hal ini Pilpres, maka kemungkinan wakil presidennya nanti akan menentukan kalau misalkan ternyata tight ya, ketat. Jadi kalau misalkan peralihan suara untuk Senatnya ketat, itu nanti akan ditentukan dari wakil presiden yang menang. Artinya kalau misalkan Joe Biden yang menang dari Partai Demokrat, otomatis Senatnya bisa saja disapu bersih ya oleh Partai Demokrat. Kalau itu yang terjadi, well, stimulus tinggal tutup mata itu akan terjadi. Ya, dan seperti apa yang diyakini oleh para pengamat ekonomi juga, bahwasanya sampai detik terakhir ini mereka masih yakin bahwa siapapun presidennya tetap akan stimulus akan keluar. Bahkan tadi malam informasi yang terakhir adalah Senat akan kembali duduk bernegosiasi, melanjutkan pembicaraan, dan ada kemungkinan angkanya masih tetap di angka 500, tapi ada kecenderungan mungkin saja kalau misalnya kita lihat Steven Mnuchin menarik dana dari Fed, ya ada sekitar 455 billion di situ. Kemungkinan ya kalau saya baca secara di permukaan saja, mungkin 455 itu akan ditambahkan dengan dana yang dikucurkan oleh Senat. Berarti mungkin kisarannya 900 atau 1 triliun bisa saja terjadi. Dan itu menurut saya sampai detik ini apapun atau angka berapapun yang muncul terkait paket stimulus itu akan positif mendongkrak market emas dan juga indeks saham. Kurang lebih seperti itu. Ya. Silakan. Baik, kasih Pak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak dari Bapak Kevin Adrian. Oke. Bagus. Pertanyaannya mau bertanya tentang Judy Shelton. Oke. Katanya andai kata dia terpilih sebagai ketua Fed, kenapa dampaknya positif untuk gold? Sama halnya waktu beberapa lalu respon pasar gold cenderung terjadi koreksi. Lalu pertanyaan kedua Pak, andai kata vaksin sudah rilis secara merata, apakah USD dan market optimis akan kembali naik dan gold akan kembali koreksi lebih dalam? Ya, mungkin bisa dibantu jawab Pak. Oke, pertanyaan yang cukup menarik di sini. Oke, saya coba hadirkan mungkin dari sisi vaksin terlebih dulu ya. Kita coba lihat di sini. Oke, saya memiliki data. Sebentar ya, kita coba lihat di sini. Oke, apakah sudah nampak gambarnya? Ya, sudah Pak. Oke, ini pengetahuan untuk kita juga untuk awam ya. Saya juga sedikit awam untuk vaksin ini. Oke, catatannya seperti ini ya. Nah, ini catatannya ya. Vaksin bukan obat ya. Vaksin bukan obat. Vaksin itu adalah lebih kepada pencegahan ya. Hanya untuk memperkecil derajat keparahan saja. Kemudian, nah ini nantinya berkembang menjadi endemi, lalu kemudian berubah menjadi eradikasi ya. Oke, nah di sini manfaat vaksin jelas ada, namun pastikan harus lulus uji klinis dulu. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini mungkin tidak akan saya share. Oke, nah ini ya. Bagaimana vaksin dapat memberikan pandemi melalui herd immunity. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang suntikan vaksin terhadap satu orang, nantinya secara massal disuntik, nantinya hubungannya adalah herd immunity, kekuatan di semua negara. Ya.
Oke, sebentar ya. Oke. Oke, ini mungkin sudah cukup maksimal ya. Oke, kemudian ya, mungkin tidak terlalu kelihatan di sini. Oke, tidak apa-apa. Ya. Oke, intinya begini. Nah ini ya, vaksin ada uji klinis tahapannya seperti ini. Sebetulnya kategori vaksin ini itu baru bisa dirilis itu setelah 11 tahun uji coba. Tapi kenapa dia bisa dipersingkat? Ya, dia bisa dipersingkat karena perizinannya itu diringkas ya, karena ini keadaan darurat. Jadi itu yang harus kita ketahui terlebih dulu. Apakah efeknya aman apa tidak? Ya, sebetulnya kalau dibilang sudah relatif aman atau FDA sudah melegalkan, otomatis dianggapnya aman. Nah, kembali dengan faktor yang tadi yang saya bilang, bahwasanya kalau kita bicara tentang dengan yang terjadi, maka kemungkinan potensinya adalah kita belum bisa mengharapkan bahwa vaksin ini 100% bisa disuntikan kepada semua populasi. 70-80% kurang lebih itu yang dituju oleh penyuntikan vaksin ini. Dan ingat, kalau kondisinya dia sudah OTG, katakanlah kita tidak sadar diri kita ternyata positif ya, pembawalah gitu ya. Kalau ternyata disuntik, efeknya apa? Efeknya bukan menyembuhkan, karena kita tidak berimbas. Bahkan kan kita sudah pernah dengar sendiri untuk sukarelawan atau yang mau uji coba vaksin, itu disyaratkan adalah orang yang bersih atau yang tidak sakit, ya, atau lebih spesifik lagi tidak memiliki penyakit dari COVID ini. Kenapa? Karena memang vaksin ini nantinya untuk memunculkan antibodi atau imunitas, gitu. Nah, lalu kemudian terkait dengan faktor yang akan terjadi selanjutnya apa? Kalau misalkan vaksin sudah disebarkan secara merata, oke, dampaknya adalah aktivitas ekonomi akan berjalan. Itu sudah bisa dipastikan. Lalu bagaimana dengan dampak terhadap ekonomi? Ekonomi yang namanya aktivitas sudah berjalan, ekonomi langsung pulih. Nah, kembali dengan juga perbandingannya apakah emas, lalu kemudian Nasdaq atau Dow Jones dalam hal ini, atau dengan US dollar. Hubungannya, kalau misalkan kita bicara dengan 3 market tersebut, kapasitasnya adalah tentang kebijakan moneter. Ya, berkaca pada 2008-2009, yang terjadi dengan faktor stimulus yang ada, itu membangkitkan respon market positif. Lalu kemudian emasnya bagaimana? Emasnya mengalami kenaikan. Lalu kemudian dia ditarik. Ya, begitu ditarik, Anda bisa lihat di tahun 2011-2012 itu langsung meluncur drastis dan sama sekali tidak ada kenaikan. Stabil kurang lebih di angka 1.100 sampai 1.200. Itu emas, ya, dari sisi emasnya sendiri. Lalu bagaimana dengan kondisi ekonomi dalam artian mungkin Dow Jones-nya? Dow Jones-nya tetap berada dalam kategori positif. Pemulihan ekonominya bagaimana? Positif. Ya, otomatis dengan kategori normal tersebut, orang sudah berpikirannya akan lebih tertuju kepada faktor yang disebutnya adalah imbal hasil yang lebih tinggi. Dan dalam hal ini, pasar Dow Jones atau dalam hal ini indeks saham, itu tentunya akan jadi pilihan bagi para pelaku pasar. Nah, emasnya bagaimana? Kondisi emas kala itu adalah kondisinya sebagai safe haven. Kondisi sebagai safe haven, sebagai penjamin apa yang disebut dengan kebijakan stimulus dan lain-lain, ya, termasuk juga paket kebijakan moneter dalam hal ini suku bunga yang rendah, tentunya emas itu masih tetap jadi pilihan. Begitu dia naikkan suku bunga, barulah emas mengalami kolaps atau penurunan yang drastis, dan bahkan tidak naik-naik lagi, karena suku bunganya cenderung stabil di angka 2-2,5%. Nah, kondisi yang sekarang, kalau kita bicarakan atau kita bandingkan dengan apa yang terjadi nanti kalau misalkan vaksin ada, ya, kategorinya Anda harus bisa memisahkan apa yang terjadi saat rilis informasi bahwa vaksin efektif 90% atau 95%, ya, mengangkat angka harapan, lalu kemudian dia kenapa tiba-tiba naik lagi. Nah, satu catatan yang di sini yang saya dapati, kalau Anda pernah simak dengan video outlook-nya, saya pernah menayangkan respon market waktu terjadinya informasi Pfizer. Ya, di situ nampak jelas DXY atau dolar berbanding dengan Dow Jones dan DXY berbanding dengan emas, dan termasuk emas berbanding dengan Dow Jones. Ya, skalanya adalah prioritasnya adalah imbal hasil yang tinggi. Saham akan mengalami kenaikan yang sangat mumpuni, ya, sangat fantastis. Lalu kemudian emasnya anjlok. Tapi ada satu yang tidak bergerak, yaitu US dollar. Nah, sekarang kalau misalkan ternyata berhasil katakanlah di-share, ya, katakanlah diproduksi lalu kemudian disebar secara merata, lalu kemudian disuntik. Imbasnya bagaimana dengan emas? Ya, posisinya
kondisinya adalah pemulihan baik itu kepercayaan ataupun aktivitas menjadi yakin untuk beraktivitas. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi, kondisi saat pandemi katakanlah selesai gara-gara vaksin muncul. Ingat, ada faktor ekonomi yang menunggu di sana, yaitu tingkat hutang. Tingkat hutang negara yang membumbung tinggi dan kemungkinan potensi gagal bayar dan lain-lain, seperti apa yang tadi sempat di-share oleh HSBC, sudut pandangnya. Ya, selama itu masih ada, maka kemungkinan potensinya emas masih tetap terdukung untuk mengalami kenaikan. Ya, jadi efeknya yang akan terjadi, Dow Jones dan indeks saham mayoritas akan mengalami kenaikan terlebih dulu, emas akan terkoreksi, dolarnya stay. Dolar stay, tidak akan terlalu bergerak banyak. Kenapa? Karena dia ditekan oleh kebijakan moneter yang cenderungnya adalah suku bunganya relatif rendah. Sampai kapan? Sampai setidaknya nanti ada sinyal bahwa stimulus perlahan ditarik, ya, lalu kemudian suku bunga perlahan dinaikkan. Kalau ini yang terjadi, dolar bisa dipastikan akan mengalami kenaikan, lalu kemudian Dow Jones kemungkinan akan terkoreksi, dan emas tidak akan bergerak. Jadi kemungkinan dia turun atau sama sekali tidak dilirik untuk kategori berikutnya. Tapi kalau misalkan, katakanlah vaksin sudah ada, Dow Jones naik, lalu kemudian emasnya turun, nah karena ada faktor tadi, ya, keadaan ekonomi tadi dan juga kebijakan ekonomi bank sentral, juga terkait stimulus dan juga suku bunga tentunya, maka emas nantinya akan mengikuti gejolaknya. Ya, jadi pemulihan yang dilakukan oleh vaksin ini adalah pemulihan terhadap kategorinya adalah penyakit. Ya, jadi mereka akan merasa aman karena sudah ada vaksin, tapi bukan mengobati karena tetap akan ada ancaman. Nah, terkait ini analogi saya seperti ini. Kalau kita sakit, kita tidak bisa beraktivitas, lalu kemudian kita tidur di kasur, kemudian untuk makan pun kita disuapin. Ya, waktu kita disuapin apa yang terjadi? Waktu kita disuapin, otomatis ada sedikit ada tenaga, ya, ada tenaga. Sampai sedikit pulih. Lalu kemudian pendapatan atau pemasukan kita gimana? Ditopang. Nah, saya analogikan topangan itu adalah stimulus yang dilakukan. Otomatis yang membuat saya sembuh itu siapa? Yang membuat saya sembuh sebetulnya bukan vaksinnya, tapi lebih kepada suntikannya. Dengan suntikan itu saya suapan itu suntikan dana itu berarti saya tidak perlu memikirkan hal lain. Nah, yang terjadi sekarang seperti apa yang digarisbawahi oleh IMF, bahwasanya keadaan ekonomi belum terlampau pulih. Jadi stimulus kebijakan moneter terkait suku bunga masih tetap akan agresif dilakukan dan masih tetap akan berjalan setidaknya sampai semua clear bahwa pandemi memang tidak ada. Itu terkait vaksin. Seperti itu. Pertanyaan kedua tadi apa? Atau pertanyaan pertama? Yang Judy Shelton. Sebagai ketua Fed, ya, dampak positifnya. Oke. Judy Shelton, beberapa waktu lalu saya sempat mengatakan bahwa Judy Shelton itu memberikan dampak positif terhadap gold. Ya, kalau kita lihat profil dari Judy Shelton ini adalah kenapa sosoknya kontroversial. Salah satunya selain dia selalu berdebat dengan kebijakan bank sentral, dia adalah orang yang mempelopori untuk kembali kepada gold standard. Gold standarnya apa? Gold standar ini berarti kita akan kembali lagi dengan kalau misalkan orang atau negara mencetak uang itu nggak bisa sembarangan tanpa kolateral. Ya, kolateralnya apa? Kolateralnya itu yang dijadikan di catatan Bretton Woods Agreement, perjanjian Bretton Woods. Anda bisa cek di materi yang sempat kita bahas untuk gold di bulan Juni. Itu saya sempat memaparkan tentang gold standar. Lalu kemudian ada Presiden Nixon di sana memberlakukan kategorinya adalah dolar waktu itu dipatok di 1/35 ons, bukan troy ons ya, 1/35 ons. Ya, nah terkait hal tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya bank sentral seluruh dunia itu langsung mengerubuti emas. Artinya di sini tingkat demand-nya meningkat. Ya, kalau tingkat demand ini meningkat, sementara supply gold-nya cenderung bertahan, otomatis yang kita pahami dari segi kurva keseimbangan ekonomi, otomatis tingkat harganya juga akan mengalami kenaikan. Ya. Dan itu yang akan terjadi kalau memang ternyata Judy Shelton mengarah ke sana. Tapi memang banyak yang meragukan hal tersebut akan terjadi dalam waktu dekat karena memang persiapannya butuh waktu. Tapi kurang lebih Judy Shelton ini kurang lebih tipikalnya adalah tipikal yang mungkin kalau misalkan kita bicara suku bunga sekarang, bank sentral atau Fed dalam hal ini masih ragu untuk menurunkan kembali suku bunga. Tapi dengan ada Judy Shelton ada kemungkinan suku bunga bisa saja dipangkas sampai negative rates.
Jadi itu yang akan merubah pergerakan harga emas di kemudian hari, justru nantinya masih akan mengalami kenaikan. Jadi sebetulnya ini trigger ya, kalau tadinya Trump sebetulnya menyimpan judicial turn ini untuk mata-mata atau pengganggu Joe Biden untuk ekonomi, tapi ternyata dari profilnya sebetulnya ini justru yang dibutuhkan oleh Joe Biden. Karena mau tidak mau dia butuh profil yang sungguh agresif ya terkait dengan kebijakan moneter. Jadi juga dengan Joe Biden nantinya akan berkolaborasi, termasuk juga dari senatnya seperti apa, dan itu yang akan mempengaruhi pergerakan harga emas. Tapi kurang lebih kalau misalkan kita bicara tentang 3 bulan ke depan, mungkin vaksin itu belum akan sampai muncul terlebih dulu, ya kurang lebih seperti itu. Baik, kayaknya kita harus menutup sesi Q&A kita, Pak, Oke. karena kita Ya. udah molornya udah terlalu lama. Iya, Baik. betul. Ya, baiklah Bapak Ibu, sudah sempat menyimak paparan dari Bapak Irfan mengenai market outlook untuk tahun 2021 ini. Dan di bulan November ini Agrodana akan mengadakan program flash deal bagi para nasabah baru Agrodana berupa TV LED 50 inch, logam mulia limited edition, dan berbagai macam merchandise dari PT Agrodana seperti e-money, flashcard, beserta hadiah-hadiah lainnya. Untuk Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut mengenai program flash deal ini, Bapak Ibu bisa bertanya kepada tim marketing yang telah mengundang Bapak Ibu sekalian, atau dapat melalui email ke hello@agrodana-futures.com. Kita juga sudah membagikan banyak sekali hadiah kepada para nasabah yang telah mengikuti program flash deal bulan lalu, yang dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Dan juga PT Agrodana juga mempunyai banyak sekali training atau webinar setiap bulannya, dan kebetulan di bulan Desember 2020 ini akan ada trading class crude oil yang diadakan oleh GoFX beserta Agrodana Futures di tanggal 4 Desember 2020. Dan akan ada gold trading class di tanggal 4 Desember 2020 serta di tanggal 18 Desember 2020 untuk crude oil trading class. Lalu Agrodana juga akan mengadakan di tanggal 10 Desember 2020 Agrodana Trader Incubator yang untuk powerful indikator Bollinger Band dan stokastik yang berguna untuk entry point dan memaksimalkan profit, dan kami harap para peserta dapat mengikuti webinar kami selanjutnya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu sekalian dapat menghubungi tim marketing kami, atau juga bisa email kembali ke hello@agrodana-futures.com. Baiklah, untuk saat ini kita akan mengadakan polling untuk evaluasi kami. Dimohon untuk para peserta dapat mengisi polling ini. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat pollingnya? Bapak Ibu mungkin bisa dibantu untuk mengisi. Kami mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi polling yang sudah kami bagikan. Mungkin untuk sambil menunggu, saya akan mengadakan door prize untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mohon agar para peserta yang disebutkan namanya untuk chat kepada co-host kami yang bernama Joshua dengan format nama, email, dan nomor handphone agar tim kami bisa menghubungi Bapak dan Ibu sekalian untuk mengirimkan merchandise-nya. Ya, kita akan mulai door prize-nya. Ya, kepada Bapak Iwan, mohon bisa chat ke co-host kami ya Pak Iwan dengan nama, email, dan nomor HP-nya. Untuk yang kedua,
Bapak Huda. Mungkin Bapak Huda juga bisa chat ke kami, ke co-host kami. Lalu yang ketiga, Ibu Dinda Anisya. Ya, mungkin para pemenang yang sudah saya panggil tadi bisa chat ke co-host kami yang bernama Joshua. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengikuti seminar online kami. Kami tunggu kehadirannya di seminar online kami berikutnya. Kami harap banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari semua webinar kami ini. Terima kasih, sambil menunggu saya akhiri webinar ini dan kami tunggu kehadiran Bapak dan Ibu di acara kami selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.